Aku kabur saat hendak dijodohkan dengan seorang pemuka agama di kampung yang sudah beristri 5. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Embun pagi masih menempel di dedaunan pisang di halaman rumah kami ketika aku duduk di beranda kayu yang sudah reot. Aroma tanah basah bercampur wangi melati yang ditanam ibu di pot-pot bekas kalengket menyergap indraku. Pagi ini terasa begitu damai, terlalu damai, seolah-olah alam sedang berpura-pura tenang sebelum badai menerjang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menikmati setiap detik kebebasan yang mungkin tak lama lagi akan hilang. Tanganku memegang erat buku sastra kesukaanku. Halaman-halamannya sudah kusam karena terlalu sering dibaca. Seperti teman setia yang selalu siap menghibur di kala gelisah. Dari tadi melamun saja. Nat, suara ibu menyentak lamunanku. Ia datang membawa 2 cangkir teh hangat. Senyumnya lembut tapi matanya menghindari kontak denganku. Cuaca pagi ini bagus, ya? Cocok untuk menerima tamu penting. Aku menerima cangkir itu, jari-jariku secara tak sengaja bersentuhan dengan ibu. Tangannya terasa dingin, gugup. Tamu penting siapa lagi, Bu? Bukannya kemarin sudah banyak tamu yang datang? Tanyaku sambil menyeruput teh yang terasa pahit di lidah. Ibu duduk di sampingku, mendekatkan kursinya. Gus Fahmi akan datang siang nanti. Dia khusus meluangkan waktu untuk bertemu kita. Suaranya bergetar halus, penuh harap dan kekhawatiran yang tercampur menjadi satu. Untuk bertemu kita, atau untuk menilai calon istri keenamnya, kataku dengan pedas. Buku di tanganku tertutup dengan keras. Aku sudah bilang, Ibu, aku tidak mau. Aku mau kuliah, aku mau bekerja, bukan menjadi salah satu dari koleksinya. Ibu menghela napas panjang, tangannya meraih tanganku. Nadia, dengarkan Ibu. Gus Fahmi itu orang terpandang. Jadi istrinya, bahkan yang keenam, itu kehormatan besar. Keluarga kita akan dihormati, masa depanmu terjamin. Terjamin apa, Bu? Terjamin untuk hidup berbagi suami dengan 5 perempuan lain? Terjamin untuk menghilangkan semua mimpiku. Suaraku mulai meninggi. Aku bukan boneka yang bisa dijual demi status sosial. Ibu tidak menjualmu. Kali ini suara ibu juga mulai tegang. Ibu ingin yang terbaik untukmu. Lihat tetangga kita, anak-anak perempuannya yang tidak sekolah malah jadi pembantu di kota. Atau menikah dengan pemuda kampung yang hidupnya pas-pasan. Kau mau seperti mereka? Aku lebih memilih jadi pembantu yang merdeka daripada istri seorang kiai yang terpenjara, bantahku. Aku sudah lihat bagaimana istri-istrinya yang lain. Mereka seperti bayangan, berjalan tanpa sukacita. Apa ibu tidak lihat bagaimana Laila, istri kelimanya? Dalam setahun, dia berubah dari perempuan ceria menjadi mayat hidup. Ibu berdiri, wajahnya memerah. Jangan bicara seperti itu tentang Gus Fahmi. Dia pemuka agama yang dihormati. Banyak perempuan yang ingin dinikahinya, tapi dia memilihmu. Harusnya kau bersyukur. Aku menatap ibu, mencoba mencari sisa-sisa perempuan progresif yang dulu mendorongku untuk sekolah tinggi-tinggi. Ibu dulu bilang, jangan seperti ibu. Ibu bilang, perempuan harus mandiri, tidak bergantung pada laki-laki. Sekarang kenapa ibu berubah? Mata ibu berkaca-kaca. Hidup tidak semudah yang kau bayangkan, Nak. Ayah sudah tua, usahanya semakin susah. Adikmu masih 3 orang yang perlu biaya sekolah. Pernikahan dengan Gus Fahmi akan meringankan beban keluarga. Sekarang jelaslah, ini bukan tentang kebahagiaanku. Ini tentang pengorbanan untuk keluarga. Aku terdiam, menatap halaman di mana ayam-ayam berkeliaran bebas. Aku iri dengan mereka. Dia akan datang jam 2 siang, kata ibu akhirnya, suaranya lirih. Bersikap manislah, Nat, untuk keluarga. Ibu masuk ke dalam rumah, meninggalkanku sendiri dengan pikiran kacau. Embun pagi sudah mengering, digantikan terik matahari yang mulai menyengat. Damai yang tadi kurasakan ternyata memang hanya tipuan. Aku memandangi buku di tanganku, lalu melihat ke arah jalan kampung yang sepi. Untuk keluarga, bisikku pada angin yang berhembus pelan.
Tapi siapa yang akan berkorban untuk kebahagiaanku? Tiba-tiba, seekor burung kecil terbang dari sangkarnya yang tergantung di teras. Pemiliknya lupa menutup pintu sangkar pagi tadi. Burung itu melesat bebas ke langit biru. Aku mengikuti jejaknya dengan mata, sampai ia hilang di balik pepohonan. Mungkin itu pertanda. Atau mungkin hanya hayalanku yang terlalu berharap. Tapi untuk pertama kalinya pagi ini, senyum tipis mengembang di bibirku. Ada sebuah ide mulai tumbuh, liar dan berbahaya. Seperti benih yang tertiup angin dan mencari tanah untuk memberontak. Matahari tepat di atas kepala ketika sebuah mobil Toyota Kijang berwarna putih yang masih terawat berhenti persis di depan pagar rumah kami. Debu-debu halus beterbangan diterpa angin, menari-nari dalam sinar mentari yang terik sebelum akhirnya menempel pada bodi mobil yang mengilap. Dari jendela kamarku, aku bisa melihat seluruh prosesi kedatangan ini dengan jelas. Seperti menyaksikan sebuah film bisu yang naskahnya sudah terlalu sering kubaca hingga hafal di luar kepala. Pintu mobil terbuka, dan sepatu kulit hitam mengkilat muncul pertama kali, diikuti celana kain berwarna krem yang disetrika rapi, lalu baju koko putih yang bersih, dan akhirnya wajah Gus Fahmi dengan senyum khasnya yang terlalu sempurna untuk dipercaya. Dia melangkah dengan penuh wibawa. Tangannya sesekali melambai pada tetangga-tetangga yang dengan takjub menyaksikan kedatangannya. Beberapa orang bahkan bergegas mendekat, ingin menyalami atau sekadar mencium tangannya. "Nadia, turun. Gus Fahmi sudah datang," teriak ibu dari bawah, suaranya bernada panik sekaligus girang. Aku menarik napas dalam-dalam, memandangi cermin di depanku untuk terakhir kali. Wajahku pucat, mata yang biasanya berbinar kini redup oleh keputusasaan. Dengan langkah berat, aku turun dari kamar. Setiap langkah terasa seperti menapaki jalan menuju tiang gantungan. Ruang tamu kami sudah berubah total. Ibu mengeluarkan taplak meja terbaik, kursi kayu biasa diganti dengan kursi rotan yang biasanya hanya dipakai saat lebaran. Dan di tengah ruangan sudah tersedia setumpuk kue-kue tradisional yang pasti menghabiskan uang belanja ibu untuk beberapa hari ke depan. Gus Fahmi sudah duduk di kursi paling empuk. Kedua tangannya terlipat rapi di atas meja. Ketika aku masuk, matanya langsung menatapku, tak berkedip, seperti elang yang mengamati mangsanya sebelum menerkam. "Ah, Nadia," suaranya dalam, beresonansi, dilatih selama bertahun-tahun untuk berbicara di depan massa. "Semakin cantik saja, seperti bunga melati yang baru mekar di pagi hari." Aku hanya membungkuk sedikit, tak sanggup mengucapkan kata-kata. Tangannya yang besar dan berurat meraih tanganku, menahannya terlalu lama sebelum akhirnya melepaskannya. Kulitnya terasa kasar, tapi cengkeramannya kuat. "Ibu Nadia." Dia berpaling kepada ibu yang duduk di sampingku dengan postur tubuh tegang. "Saya sudah berbicara dengan para istri. Mereka semua senang dan setuju jika Nadia mau bergabung menjadi bagian dari keluarga kami." Mendengar kata bergabung, seperti aku sedang mendaftar menjadi anggota sebuah klub, dadaku sesak. Ibu hanya bisa mengangguk, senyumnya kaku. "Kami sangat terhormat, Gus," kata ibu, suaranya bergetar. "Nadia anak yang baik, pintar." "Ya, saya tahu," potong Gus Fahmi dengan senyum yang membuatku merinding. Saya sudah mengamatinya sejak lama. Cara dia berjalan, caranya berbicara, caranya menunduk saat lewat di depan orang yang lebih tua. Semuanya menunjukkan dia adalah perempuan yang sopan dan berbudi luhur. Aku menatapnya tajam. Jadi selama ini aku diamati tanpa sepengetahuanku? Rasanya seperti menjadi hewan buruan yang sedang dipelajari kebiasaannya sebelum akhirnya diburu. Tapi sayangnya, lanjutnya sambil mengambil segelas teh yang ibu sediakan, pendidikan tinggi untuk perempuan itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kemampuan mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami. Aku tak tahan lagi. Menurut Gus Fahmi, sampai umur berapa sebaiknya perempuan sekolah? Ibu mendelikku, tapi Gus Fahmi hanya tersenyum lebih lebar, seperti sedang menghadapi anak kecil yang bertanya hal menggelikan. Sampai cukup bisa membaca Al-Quran dan berhitung untuk keperluan sehari-hari. Lebih dari itu hanya akan membuat perempuan jadi sulit diatur, dan melupakan kodratnya. Tapi Gus Fahmi sendiri sekolah sampai ke Mesir, bukan? Tukasku, berusaha menahan emosi. Dunia laki-laki dan perempuan berbeda, Nadia, jawabnya dengan nada menggurui. Laki-laki harus keluar rumah,
mencari nafkah, memimpin. Perempuan tugasnya di dalam rumah, mendukung suami. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ibuku juga bekerja membantu ayah, bahwa guruku perempuan adalah orang paling pintar yang kukenal. Tapi ibu menekan tanganku keras-keras, isyarat agar aku diam. Gus Fahmi mengeluarkan sebuah map dari tas kulitnya. Saya sudah menyiapkan beberapa dokumen. Jika Nadia setuju, kita bisa melangsungkan akad nikah minggu depan. Saya kebetulan ada jadwal kosong. Minggu depan? Dadaku seperti dihantam palu. Ibu terlihat sama terkejutnya, tapi dia cepat-cepat mengangguk. Baik, Gus. Kami akan persiapkan semuanya. Saya akan menanggung semua biaya, tentu saja, kata Gus Fahmi sambil berdiri. Termasuk biaya pernikahan dan segala keperluan Nadia. Keluarga kalian tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Seolah-olah itu adalah kemurahan hati yang patut disyukuri. Aku tetap duduk, tak bergerak, ketika ibu mengantarnya keluar. Dari jendela, aku melihat Gus Fahmi kembali ke mobilnya. Tapi sebelum masuk, dia menoleh sekali lagi ke arah rumah. Matanya berbinar dengan kepuasan, seperti baru saja membeli barang yang diinginkannya. Ibu kembali ke ruang tamu, wajahnya berseri. Dia sangat serius. Nat, minggu depan, kita harus segera mempersiapkan segalanya. Aku tak menjawab. Aku hanya memandangi map yang ditinggalkan Gus Fahmi di atas meja. Di dalamnya ada formulir-formulir, dokumen, dan sebuah foto diriku yang tak ku ketahui kapan diambil. Aku merinding. Ini bukan lagi sekadar lamaran. Ini sudah seperti transaksi jual-beli yang hampir final. Dan aku adalah barang yang akan diperdagangkan. Malam itu, langit diselimuti awan kelam, seakan turut berduka atas keadaan yang menimpaku. Angin berhembus pelan, membawa hawa lembab yang menggigilkan tulang. Setelah seharian dipenuhi kegelisahan dan kemarahan yang tertahan, aku memutuskan untuk keluar rumah, berjalan tanpa arah di sekitar kampung, berharap udara malam bisa meredakan kepenatan pikiran. Kaki ini membawaku tanpa sadar ke sebuah rumah panggung yang terletak di ujung kampung. Rumah yang kukenal terlalu baik, tempat tinggal Gus Fahmi dan kelima istrinya. Dari luar, rumah itu tampak megah dan tenang, dengan lampu-lampu temaram yang bersinar dari jendela. Tapi ada kesuraman yang terpancar dari balik dinding-dindingnya, seperti kabut tipis yang menyelimuti bangunan itu. Aku bersembunyi di balik pohon manggis besar, memandangi rumah itu dengan perasaan campur aduk. Tiba-tiba, pintu samping terbuka pelan, dan seorang perempuan kurus dengan langkah terburu-buru keluar. Aku mengenalinya. Itu Laila, istri kelima Gus Fahmi yang baru dinikahinya setahun lalu. Perempuan yang dulu dikenal ceria dan bersemangat, kini berjalan dengan bahu turun dan kepala tertunduk. Dia berjalan mendekat ke arahku, seolah tahu aku ada di sana. Matanya yang besar dan dulu penuh cahaya, kini tampak sayu dan dikelilingi lingkaran hitam. Nadia, bisiknya, suaranya serak. Aku tahu kau akan datang. Aku terkejut. Laila, kenapa kau di sini? Dan bagaimana kau tahu? Diam, potongnya dengan suara bergetar. Dia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang melihat kami. Aku hanya punya sedikit waktu. Mereka akan menyadariku hilang sebentar lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Dengarkan aku baik-baik, Nadia. Kau harus lari. Jangan pernah menikah dengan Gus Fahmi. Jantungku berdebar kencang. Apa yang kau bicarakan, Laila? Keluargaku. Tidak peduli apa kata keluargamu, desisnya, menggenggam lenganku dengan kuat. Aku dulu juga seperti kau. Keluargaku memaksaku menikah dengannya karena dia pemuka agama terpandang. Mereka bilang itu kehormatan besar. Tapi lihatlah aku sekarang. Dia melepaskan jilbabnya sejenak. Di bawah cahaya bulan yang redup, aku melihat memar kehijauan di lehernya. Aku hampir berteriak, tapi dia cepat-cepat menutupinya kembali. Dia melakukan ini, tanyaku dengan suara bergetar. Laila mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya yang pucat. Bukan hanya itu, Nadia. Hidup di rumah ini adalah neraka. Kami berlima harus berbagi segalanya. Waktu, perhatian, bahkan kasih sayang. Tapi yang paling menyiksa adalah kami harus melayani nafsunya kapan saja dia mau,
tanpa peduli perasaan kami. Aku gemetar mendengar pengakuan yang mengerikan ini. Tapi, dia pemuka agama. Dia seharusnya. Di depan publik, dia suci dan bijaksana. Tapi di balik pintu tertutup, dia adalah monster. Tangis Laila terisak-isak. Istri-istrinya yang lain juga menderita. Yang pertama, Bu Yati, sudah seperti robot, hanya menurut tanpa perasaan. Yang lainnya, kami semua terjebak. Dia memegang kedua bahuku, matanya membelalak penuh intensitas. Dengarkan aku, Nadia. Aku sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi kau masih bisa. Kau masih muda, punya mimpi, punya masa depan. Jangan biarkan dia menghancurkannya seperti yang dia lakukan pada kami. Tapi kemana aku harus pergi? Bagaimana dengan keluargaku? Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Pergi ke kota. Cari pekerjaan apa saja. Hidup miskin tapi merdeka lebih baik daripada hidup mewah tapi terjebak seperti ini. Laila berbisik dengan urgensi. Aku punya sedikit uang, simpanan diam-diam. Ambil ini. Dia menyelipkan selembar uang kertas yang tergulung rapi ke tanganku. Aku bisa merasakan betapa basah tangannya karena keringat dan ketakutan. Laila, kemana kau? Suara dari dalam rumah membuatnya melompat ketakutan. Aku harus pergi, katanya cepat. Wajahnya pucat lesi. Ingat, Nadia, lari. Untuk kebaikanmu sendiri. Dia berbalik dan berjalan cepat kembali ke rumah, meninggalkanku sendiri dalam kegelapan, dengan pikiran yang lebih kacau dari sebelumnya, dengan ketakutan yang lebih dalam dari yang pernah kurasakan, dan dengan kenyataan mengerikan tentang pria yang akan kunikahi minggu depan. Aku berdiri di sana lama setelah dia pergi. Uang yang diberikannya masih tergenggam erat di tanganku. Uang itu terasa berat, bukan karena nominalnya, tapi karena pengorbanan di baliknya. Sebuah pemberian dari seseorang yang sudah kehilangan segalanya, yang masih memiliki cukup kemanusiaan untuk mencoba menyelamatkan orang lain dari nasib yang sama. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami betapa mengerikannya masa depanku jika aku menikah dengan Gus Fahmi. Dan untuk pertama kalinya, kata kabur tidak lagi terdengar seperti pengkhianatan, tapi seperti sebuah harapan. Pagi setelah pertemuanku dengan Laila, aku terbangun dengan perasaan hampa. Matahari yang menyelinap melalui celah-celah jendela kamarku seakan kehilangan cahayanya, menyinari dunia yang tiba-tiba terasa sempit dan tanpa harapan. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang sudah kukenal sejak kecil. Setiap retaknya, setiap noda diket yang mengelupas, seakan membentuk peta derita yang akan kujalani. Nadia, turun. Kita harus ke pasar beli kain untuk baju pengantinmu. Teriak ibu dari bawah, suaranya penuh semangat yang tak tertahankan. Aku menghela napas panjang, menutup mata sejenak, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika aku membuka mata kembali, kenyataan masih sama. Papan tulis kecil di dinding yang penuh dengan coretan rumus matematika dan kutipan puisi kini seakan mengejekku, mengingatkan pada mimpi-mimpi yang harus kubunuh demi kewajiban keluarga. Aku turun dengan langkah berat. Ibu sudah berdiri di depan cermin, mengenakan baju terbaiknya dengan wajah berseri-seri. Cepat, nak, kita harus ke pasar sebelum kain-kain bagus habis terjual. Ibu mau kau pakai kain terbaik untuk hari pernikahanmu. Aku tidak mau pergi, Bu, kataku lemah, bersandar di pintu. Ibu berbalik, wajahnya berubah. Apa maksudmu tidak mau pergi? Ini untuk pernikahanmu sendiri. Pernikahan yang tidak kuminta. Pernikahan yang akan menghancurkan hidupku. Bantahku, suaraku mulai meninggi. Ibu tahu tidak, apa yang terjadi pada istri-istri Gus Fahmi? Ibu tahu tidak bagaimana Laila. Sudah, bentak ibu, tangannya mengepal. Jangan kau dengar-dengar omongan orang. Itu hanya fitnah dari mereka yang iri. Bukan fitnah, Bu. Aku sendiri yang berbicara dengan Laila tadi malam. Dia menunjukkan memar di tubuhnya. Teriakku, air mata mulai mengalir. Ibu mendekatiku dengan langkah cepat, wajahnya merah padam. Kau berbicara dengan Laila? Kapan? Di mana? Tadi malam, di depan rumah mereka. Nadia, berani sekali kau pergi sendirian pada malam hari dan bertemu dengan mantan istri Gus Fahmi. Ibu seperti meledak.
Apa kau tidak memikirkan reputasimu? Reputasi keluarga kita. Reputasi? Ibu lebih peduli reputasi daripada kebahagiaanku, daripada keselamatanku. Tangisku tak terbendung lagi. Tiba-tiba, ayah muncul dari kamarnya dengan wajah muram. Apa yang terjadi? Kenapa berteriak-teriak? Ibu langsung menghadap ayah. Katakan pada anakmu ini, Su. Dia tidak mau ikut ke pasar beli kain pengantin, malah pergi menemui istri Gus Fahmi malam-malam. Ayah menatapku dengan pandangan lelah. Nadia, kami sudah membicarakan ini. Keputusan ini yang terbaik untukmu. Terbaik untuk siapa? Yah? Teriakku, suaraku pecah. Untuk keluarga? Atau untuk status sosial kalian? Tamparan keras mendarat di pipiku. Dunia berputar. Ibu yang memukulku, untuk pertama kalinya dalam hidupku. Apa kau tidak mengerti, nak? Suara ibu bergetar, tangannya masih terangkat. Hidup ini bukan hanya tentang mimpimu. Hidup tentang bertahan. Tentang menjaga harga diri keluarga. Aku memegang pipiku yang perih, terkejut. Jadi harga diri keluarga lebih penting daripada harga diriku sebagai manusia? Daripada mimpiku untuk menjadi dosen? Untuk menulis buku. Ayah mendekat, mencoba menenangkan. Nadia, dengar ayah. Setelah kau menikah dengan Gus Fahmi, kau masih bisa mengejar mimpimu. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Tidak akan pernah. Yah, potongku. Gus Fahmi sudah bilang, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Dia akan mengurungku di rumah seperti yang dia lakukan pada istri-istrinya yang lain. Ayah sudah berjanji pada Gus Fahmi, kata ayah dengan suara datar, matanya menghindari tatapanku. Dia akan membiayai operasi adikmu, membangunkan toko untuk ayah, membayar utang-utang kita. Apa kau mau keluarga kita hancur karena egismu? Sekarang semuanya jelas. Aku adalah tumbal, dijual untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Dadaku sesak, sulit bernapas. Jadi aku ditukar dengan uang. Bisikku, suaraku serak, seperti sapi di pasar. Ibu menangis sekarang. Bukan seperti itu, Nadia. Kami mencintaimu. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Aku punya pilihan, teriakku. Aku memilih untuk tidak menikah dengan orang yang sudah punya 5 istri. Aku memilih untuk tidak menjadi istri ke-6. Aku memilih mimpi-mimpiku. Aku berlari ke kamar. Mengunci pintu. Dari dalam, aku bisa mendengar ibu terisak-isak dan ayah menghela napas berat. Aku merangkul erat buku diariku, tempatku menulis semua impian dan cita-citaku. Halaman-halamannya penuh dengan rencana, universitas yang akan kumasuki, negara-negara yang akan kukunjungi, buku-buku yang akan kutulis. Kini semua itu harus kubuang? Demi apa? Demi menjadi istri ke-6 seorang lelaki yang menghina perempuan? Demi menyelamatkan ekonomi keluarga yang sebenarnya bisa diselamatkan dengan cara lain? Aku membuka laci, mengeluarkan surat penerimaan kuliah di Universitas Jakarta yang sudah kuterima bulan lalu. Surat yang kusembunyikan dari orang tuaku karena tahu mereka tidak akan mengizinkanku pergi. Surat itu sekarang terasa berat di tanganku, seperti batu nisan yang menandai kematian mimpiku. Dari jendela, kulihat anak-anak tetangga berangkat sekolah dengan seragam mereka, tas di punggung, tertawa riang. Aku ingat dulu, ibu selalu bilang, sekolah yang rajin, nak, jadi perempuan yang mandiri, jangan seperti ibu. Kapan ibu berubah? Atau mungkin ibu tidak berubah? Mungkin selama ini ibu hanya berpura-pura, dan sekarang topengnya terbuka, menunjukkan wajah aslinya yang tunduk pada tekanan sosial dan ekonomi? Aku menatap surat penerimaan kuliah itu lama sekali, lalu melihat ke arah cermin. Wajahku yang biasanya penuh semangat kini pucat dan lesu. Tapi di balik keputusasaan, ada api kecil yang masih menyala. Api pemberontakan yang dinyalakan oleh bisikan Laila tadi malam. Mungkin mereka bisa membelenggu mimpiku, tapi mereka tidak bisa membelenggu jiwaku. Aku masih punya pilihan. Aku masih bisa melawan. Dengan tangan gemetar, aku menyembunyikan surat penerimaan kuliah itu di balik baju dalam, bersama uang yang diberikan Laila. Mungkin ini adalah tanda, jalan yang diberikan Tuhan untuk menyelamatkanku dari keputusasaan.
Mimpi-mimpi itu mungkin terbelenggu untuk sementara. Tapi selama napas masih ada di tubuhku, selama akal sehat masih berfungsi, aku akan berjuang untuk membebaskannya. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit, memancarkan cahaya perak yang menyelimuti seluruh kampung. Tapi bagiku, cahaya itu bukan keindahan, melainkan penerang bagi sebuah rencana berbahaya yang harus kujalankan. Setelah pertengkaran hebat dengan orang tua pagi tadi, rumah ini terasa seperti penjara berlapis baja. Setiap sudutnya seakan mengawasi setiap gerak-geriku. Ibu dengan sengaja telah memindahkan kunci pintu depan ke kamarnya. Aku bisa mendengar suara dengkur ayah yang teratur dari balik dinding, dan sesekali suara ibu berdoa dengan suara lirih, doa yang isinya meminta agar aku menurut pada keputusan keluarga. Doa yang bagiku terdengar seperti kutukan. Dengan napas tertahan, ku raba-raba dinding kamarku yang sudah tua, mencari celah kecil di dekat jendela yang ku ketahui sejak kecil bisa dibuka dari luar. Perlahan, dengan gerakan hati-hati yang ku latih sore tadi saat semua orang sibuk mempersiapkan acara lamaran besok, ku geser papan kayu yang longgar itu. Lubang itu cukup untuk tubuhku yang kurus menyelinap keluar. Angin malam menyambutku dengan dingin yang menyengat. Ku bernapas lega sebentar, lalu dengan cepat menyusuri jalan setapak di belakang rumah-rumah, menghindari cahaya lampu yang masih menyala di beberapa rumah. Hatiku berdebar kencang. Setiap suara dedaunan yang bergesekan atau lolongan anjing di kejauhan membuatku nyaris melompat ketakutan. Rumah Gus Fahmi tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya bulan. Beberapa jendela masih menyala, dan ku bisa melihat bayangan orang bergerak-gerak di dalam. Ku tunggu hampir setengah jam, bersembunyi di balik pohon mangga yang sama seperti kemarin, sebelum akhirnya melihat sosok kurus keluar dari pintu samping. Laila. Dia berjalan dengan langkah terburu-buru, matanya terus melirik ke kiri dan kanan. Ketika dia mendekat, ku bisa melihat dengan jelas betapa buruk keadaannya. Matanya bengkak, dan ada luka baru di pelipisnya. Laila, desisku dari balik pohon. Dia terkejut, hampir berteriak, tapi cepat-cepat menutup mulutnya. Nadia, kau benar-benar datang. Kau bilang ada yang harus kau beritahu kepadaku. Sesuatu yang penting, kataku, menariknya lebih jauh ke dalam bayangan. Laila memegang tanganku erat-erat, jari jemarinya dingin seperti es. Dengarkan, besok malam, setelah acara lamaran, Gus Fahmi berencana membawamu ke rumahnya untuk pengenalan dengan istri-istrinya yang lain. Aku mengerutkan kening. Pengenalan? Tapi acara lamaran saja belum. Itu hanya alasan, potongnya dengan suara bergetar. Dia berencana, dia ingin. Laila menunduk, seakan malu mengatakannya. Dia ingin melaksanakan malam pertama, besok, meski kalian belum menikah secara resmi. Dunia berputar. Kakiku hampir tak mampu menahan tubuhku. Apa? Tapi, itu tidak mungkin. Itu melanggar aturan agama. Melanggar hukum. Laila tertawa pahit. Kau masih polos, Nadia. Di kampung ini, Gus Fahmi adalah hukum. Siapa yang berani menentangnya? Siapa yang akan mempercayai kata-katamu melawannya? Dia menarik napas dalam-dalam. Itu yang dia lakukan padaku setahun lalu. Acara lamaran, lalu dia membawaku ke sini dengan alasan pengenalan keluarga. Dan, air mata mulai mengalir di pipinya. Keesokan harinya, keluargaku hanya bisa menerima dan mempercepat pernikahan untuk menutupi aib. Aku gemetar ketakutan. Aku harus lari. Sekarang juga. Laila mengangguk, matanya penuh kepedihan. Ya, kau harus. Tapi... Dia menunduk. Bawalah aku bersamamu. Aku terkejut. Apa? Tapi kau... Aku tidak tahan lagi, Nadia. Tangisnya terisak-isak. Aku lebih baik mati daripada terus hidup seperti ini. Jika kau pergi, dia akan semakin marah dan mungkin akan menyiksaku lebih parah. Dia membuka lengan bajunya. Di bawah cahaya bulan, ku bisa melihat luka-luka berjejer di kulitnya. Bekas cambukan, cubitan, dan luka bakar. Aku hampir muntah melihatnya. Tuhan, bisikku, tangan menutup mulut. Kenapa tidak ada yang melakukan apa-apa? Karena semua orang takut, jawab Laila dengan putus asa. Keluargaku miskin, mereka takut pada Gus Fahmi.
Istri-istri yang lain sudah pasrah. Tapi aku masih punya sedikit harapan. Dia memegang bahuku. Kita bisa pergi bersama. Aku tahu caranya keluar dari kampung ini tanpa terdeteksi. Aku sudah mempelajarinya selama berbulan-bulan, tapi tak punya keberanian untuk pergi sendirian. Aku memandangnya, perempuan yang usianya hanya 3 tahun di atasku, tapi sudah mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Matanya yang dulu pasti penuh cahaya, kini hanya menyisakan kepedihan dan ketakutan. Tapi, kemana kita akan pergi? Bagaimana kita akan hidup? Tanyaku, rasa takut mulai menyergap. Ke Jakarta, jawab Laila cepat. Aku punya sepupu di sana. Dia perempuan mandiri, bekerja di pabrik garment. Dia pernah bilang akan menolongku jika aku membutuhkan. Dia mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya. Ini alamat dan nomor teleponnya. Dia tahu kondisiku. Dia sudah menawarkan bantuan sejak dulu. Ku pelototi kertas itu, lalu menatap Laila. Di matanya, ku melihat bayanganku sendiri, ketakutan yang sama, tapi juga tekad yang sama untuk bebas. Baik, akhirnya ku katakan, suaraku bergetar tapi penuh keyakinan. Kita akan pergi besok malam, setelah acara lamaran. Saat semua orang sibuk dan lengah. Laila mengangguk, lalu memelukku erat. Terima kasih, Nadia. Kau menyelamatkan hidupku. Kau juga menyelamatkan hidupku, balasku, menahan isak tangis. Kami berdua berdiri di bawah sinar bulan, dua perempuan dengan latar belakang berbeda, tapi dipersatukan oleh ketakutan yang sama dan harapan untuk kebebasan. Rencana sudah dibuat. Kami akan bertemu di persimpangan jalan menuju kota, tepat tengah malam, dengan hanya membawa barang seperlunya. Saat Laila berbalik untuk kembali ke rumah yang menjadi nerakanya, ku perhatikan langkahnya kali ini sedikit lebih ringan. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam setahun, dia memiliki harapan. Ku berdiri di sana beberapa saat lagi, memandangi bulan yang sama yang menyaksikan penderitaan Laila dan ketakutanku. Malam ini, bulan bukan lagi simbol romansa, tapi simbol persekongkolan. Persekongkolan dua perempuan yang memutuskan untuk mengambil alih takdir mereka sendiri. Dengan hati berdebar tapi penuh tekad, ku kembali menyusup ke kamarku melalui celah yang sama. Malam ini, mungkin untuk terakhir kalinya aku tidur di tempat tidur ini. Besok, hidupku akan berubah selamanya. Entah jadi lebih baik atau lebih buruk, tapi setidaknya aku yang memilih. Esok harinya terasa seperti berjalan di atas bara api. Setiap detik terasa berat. Setiap jam bergulir dengan lambatnya yang menyiksa. Rumah kami dipenuhi hiruk-pikuk persiapan acara lamaran. Ibu dan tetangga-tetangga perempuan sibuk memasak, membersihkan, dan menghias rumah dengan hiasan warna-warni. Aroma rempah-rempah dan bunga melati memenuhi setiap sudut. Tapi bagiku baunya seperti aroma pemakaman. Pemakaman atas kebebasanku. Lihat, Nat, baju lamaran yang ibu belikan. Ibu dengan bangga mengeluarkan baju kebaya berwarna merah muda dengan sulaman emas. Bajunya indah, tapi bagiku seperti pakaian pesakitan. Aku tidak mau memakainya, kataku datar. Ibu mendesah, tapi kali ini tanpa amarah. Nadia, tolong, untuk hari ini saja, buatlah ibu bahagia. Besok kita bicara lagi. Aku tahu itu tipuan. Besok akan ada alasan lain. Dan lusa alasan lainnya, sampai akhirnya aku benar-benar terjebak dalam pernikahan itu. Tapi untuk sekarang, aku harus berpura-pura. Aku harus membuat mereka percaya bahwa aku sudah menyerah. Baik, Bu, kataku dengan suara lemah. Aku akan memakainya. Senyum ibu begitu lebar, dia langsung memelukku. Anak ibu yang baik. Sepanjang siang, aku berpura-pura membantu persiapan. Tersenyum pada tamu-tamu yang datang, menerima ucapan selamat yang membuat perutku mual. Tapi di balik senyum palsuku, pikiranku bekerja keras. Tas kecil sudah kusiapkan diam-diam, berisi pakaian sederhana, uang tabungan, uang pemberian Laila, surat penerimaan kuliah, dan foto keluarga. Kusembunyikan di balik tumpukan kayu di belakang rumah. Saat sore tiba, Gus Fahmi datang dengan rombongan yang lebih besar dari kemarin. Dia mengenakan baju koko putih bersih dengan sorban, tampak seperti pemuka agama yang sempurna. Tapi kali ini, matanya tidak bisa menyembunyikan kemenangan.
Dia sudah yakin aku akan menjadi miliknya. Nadia, katanya saat menyalamiku. Kali ini tangannya sengaja mengelus lenganku. Kau tampak cantik sekali. Aku menarik tanganku perlahan. Terima kasih, Gus. Acara berlangsung dengan formal. Gus Fahmi secara resmi melamarku di depan keluarga dan tetangga. Ayah dengan bangga menerima lamaran itu. Saat itu juga, secara adat, aku sudah dianggap sebagai calon istri Gus Fahmi. Aku harus duduk di sampingnya, menerima segala pujian dan ucapan selamat. Besok malam, bisik Gus Fahmi padaku saat tidak ada yang mendengar. Aku akan menjemputmu untuk makan malam bersama keluarga di rumahku. Semua istriku sudah tidak sabar bertemu denganmu. Dia tersenyum, tapi matanya seperti es. Aku tahu apa yang dia rencanakan. Persis seperti yang dikatakan Laila. Aku masih malu, Gus, kataku, berusaha terlihat sungkan. Tidak usah malu. Kau Sun akan menjadi bagian dari keluarga kami, katanya, dan sekali lagi tangannya menyentuh pahaku. Gigiku gemertak, tapi aku harus tetap tersenyum. Setelah acara selesai dan semua tamu pergi, keluarga kami duduk bersama di ruang tamu. Wajah ayah dan ibu berseri-seri. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, kata ayah. Gus Fahmi memberikan mas kawin yang sangat besar. Cukup untuk membayar semua utang kita dan modal usaha. Dan dia berjanji akan membiayai operasi adikmu, tambah ibu, memelukku. Kau adalah penyelamat keluarga kita, Nat. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Di dalam hatiku, rasa bersalah dan kemarahan bertempur. Aku mencintai keluargaku, tapi apakah mereka berhak mengorbankanku seperti ini? Malam semakin larut. Aku berpamitan untuk tidur, mengatakan bahwa aku lelah. Ibu memelukku erat. Tidur yang nyenyak, Nak, besok adalah hari yang baru. Saat pintu kamarku tertutup, aku bersandar di baliknya, jantung berdebar kencang. Ini adalah saatnya. Aku menunggu sampai semua lampu padam dan rumah benar-benar sunyi. Melalui celah di jendela, kulihat jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11.30 malam. Dengan hati-hati, kuambil tas yang sudah kusiapkan. Ku keluarkan surat yang sudah kutulis untuk keluargaku. Surat permintaan maaf dan penjelasan mengapa aku harus pergi. Kuletakkan di bantalku. Maafkan aku, ibu, ayah, bisikku sambil menahan isak. Dengan gerakan cepat, ku menyelinap keluar melalui celah yang sama seperti kemarin. Kali ini, tas kecil tergantung di bahuku, berisi segala harapan dan ketakutanku. Udara malam terasa dingin menusuk. Bulan hampir penuh, menerangi jalanku dengan cahaya keperakan. Setiap suara membuatku terkejut. Gonggongan anjing, suara jangkrik, bahkan desau angin melalui daun-daun. Tapi aku terus berjalan, menyusuri jalan setapak yang sepi menuju persimpangan jalan seperti yang dijanjikan. Sesampai di sana, ku bersembunyi di balik pohon beringin besar. Jantungku berdebar kencang. Apakah Laila akan datang? Atau jangan-jangan ini jebakan? Tepat ketika jarum jam menunjuk pukul 00, sosok kurus muncul dari kegelapan. Laila. Dia membawa tas kecil dan berjalan dengan cepat. Nadia, bisiknya. Aku di sini, jawabku, keluar dari persembunyian. Wajah Laila pucat, tapi matanya berbinar. Kita berhasil. Aku tidak tahu caranya, tapi aku berhasil keluar. Dia memegang tanganku, dan kurasakan betapa dingin dan gemetarnya dia. Apakah ada yang melihatmu? Tanyaku. Tidak. Gus Fahmi sedang tidur pulas. Istri-istri yang lain juga. Aku menyelinap melalui jendela dapur. Kami berdiri sebentar, memandangi kampung kami untuk terakhir kalinya. Di kejauhan, lampu-lampu rumah sudah padam, termasuk rumahku. Aku membayangkan ibu dan ayah tidur dengan perasaan bahagia, tidak tahu bahwa putri mereka sudah pergi. Kita harus cepat, kata Laila, menarik lenganku. Angkutan terakhir ke kota lewat jam 12:30. Kami mulai berjalan menuju jalan raya. Tas kecil di pundakku terasa semakin berat dengan setiap langkah. Setiap suara mobil membuat kami bersembunyi, takut ada yang mengejar. Saat sampai di halte, angkutan pedesaan yang tua sudah menunggu. Sopirnya menguap lelah. Ke terminal kota, Pak, kata Laila,
Suaranya berusaha tenang. Kami naik, duduk di kursi belakang. Saat mesin mulai hidup dan angkutan mulai bergerak, aku menoleh ke belakang. Kampung halamanku perlahan-lahan menghilang dalam kegelapan, bersama dengan segala kenangan dan belenggu yang kutinggalkan. Laila memegang tanganku erat. Kita berhasil, Nadia. Kita bebas. Tapi saat kulihat wajahnya yang pucat dan matanya yang masih penuh ketakutan, aku sadar bahwa kebebasan ini baru awal. Perjalanan kami masih panjang, dan ketidakpastian ada di depan. Angkutan terus melaju, membawa kami menjauh dari masa lalu, menuju masa depan yang tidak pasti. Tapi satu hal yang ku tahu, apapun yang terjadi, ini lebih baik daripada menjadi istri keenam Gus Fahmi. Malam itu, di dalam angkutan yang bergetar, dua perempuan yang nyaris menjadi korban sistem yang kejam memulai perjalanan mereka menuju kebebasan. Dan meski ketakutan masih menyelimuti, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Harapan untuk hidup yang lebih baik, untuk masa depan yang kami tentukan sendiri. Angkutan pedesaan itu mengguncang-guncang tubuh kami sepanjang perjalanan. Aku dan Laila duduk berpelukan, berusaha saling menghangati di tengah dinginnya malam yang menyusup melalui celah-celah jendela yang tidak tertutup rapat. Laila tertidur sebentar di pundakku. Wajahnya masih mengkerut dalam mimpi buruk meski sudah jauh dari rumah Gus Fahmi. Aku sendiri tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali mobil melintas dengan lampu terang, jantungku berdebar kencang. Takut itu adalah mobil Gus Fahmi yang mengejar kami. Kita sampai, Bu, kata sopir itu dengan suara serak ketika fajar mulai menyingsing. Kami turun di sebuah terminal kumuh yang sudah ramai meski matahari belum sepenuhnya terbit. Bau bensin, asap kendaraan, dan aroma makanan kaki lima bercampur menjadi satu. Suara klakson, teriakan penjual, dan deru mesin membuat kepalaku pusing. Jakarta. Kemana sekarang? Tanyaku pada Laila, suaraku gemetar. Laila mengeluarkan kertas yang sudah kusut dari tasnya. Alamat sepupuku di Cakung. Katanya kita bisa naik angkot nomor 27. Setelah bertanya pada beberapa orang, akhirnya kami menemukan angkot yang dimaksud. Tubuh kami berdesakan dengan penumpang lain yang sebagian besar adalah buruh pabrik yang berangkat pagi-pagi. Aku merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan, tersesat, tidak tahu harus berbuat apa. Perjalanan ke Cakung memakan waktu hampir 2 jam. Pemukiman di sini sangat berbeda dengan kampung halaman. Rumah-rumah petak berjejalan, jalanan sempit dipenuhi sampah, dan udara terasa pengap oleh polusi. Alamatnya gang sempit sekali. Gumamku ketika kami mencoba mencari nomor rumah yang tertulis di kertas. Setelah tersesat beberapa kali, akhirnya kami menemukan rumah yang dimaksud. Sebuah rumah petak berwarna hijau tua dengan atap seng yang sudah berkarat. Laila mengetuk pintu dengan ragu-ragu. Seorang perempuan seusia ibu membuka pintu. Wajahnya lelah, dengan mata yang tajam. Ya? Cari siapa? Bibi Sari? Aku Laila, sepupu Mira dari kampung, kata Laila dengan suara kecil. Perempuan itu mengernyit, lalu matanya melebar. Laila? Yang menikah dengan kiai tua itu? Laila mengangguk, air mata mulai menggenang di matanya. Masuk, cepat. Bibi Sari menarik kami masuk dan menutup pintu. Apa yang terjadi? Kenapa kau di sini? Kami duduk di ruang tamu kecil yang pengap. Laila menceritakan segala yang terjadi, sementara aku hanya bisa menunduk, malu dan takut. Jadi kalian kabur. Bibi Sari menghela napas panjang setelah mendengar cerita kami. Ini berbahaya. Tapi, kalian berani. Aku hormat untuk itu. Bisakah kami tinggal di sini sementara? Bibi, pinta Laila. Aku janji akan cari kerja dan bayar sewanya. Bibi Sari memandangi kami lama. Aku hanya punya satu kamar kecil di belakang. Tapi, baiklah. Kalian bisa tinggal sementara. Tapi ingat, hidup di kota tidak mudah. Kamar yang dia maksud lebih tepat disebut gudang. Hanya ada satu kasur tipis di lantai dan sebuah jendela kecil yang hampir tidak bisa dibuka. Tapi bagi kami, ini sudah seperti istana. Terima kasih, Bibi, kataku, suaraku serak karena haru. Hari pertama kami habiskan untuk membersihkan kamar dan beristirahat. Tapi keesokan harinya, kami sudah harus menghadapi kenyataan. Kami butuh uang. Pekerjaan apa yang bisa kita dapat?
Tanyaku pada Laila saat kami berjalan menyusuri jalanan Cakung yang ramai. Biasanya pabrik garment butuh buruh, jawab Laila. Tapi kita butuh KTP dan surat-surat lain. Itu masalah besar. KTP kami masih alamat kampung, dan kami tidak berani meminta dikirim karena takut keluarga tahu keberadaan kami. Kami mencoba melamar di beberapa pabrik. Jawabannya sama, tidak menerima tanpa KTP asli dan surat rekomendasi. Kita coba jadi pembantu rumah tangga, usulku setelah hari kelima tanpa hasil. Mungkin mereka tidak terlalu ketat dengan surat-surat. Tapi ternyata sama sulitnya. Banyak majikan yang takut menerima perempuan muda tanpa keluarga di Jakarta. Hari demi hari berlalu. Uang yang kami bawa semakin menipis. Kami mulai makan hanya sekali sehari, berbagi sepiring nasi dengan lauk seadanya. Rasanya ironis, kami bebas dari perjodohan, tapi terkekang oleh kemiskinan. Suatu sore, ketika kami pulang dengan perut keroncongan setelah ditolak di sebuah restoran, Bibi Sari menunggu dengan wajah serius. "Anak-anak, aku dapat kabar dari kampung," katanya. "Keluarga kalian sedang mencari kalian." Gus Fahmi sangat marah. Dia bilang Laila telah mencuri uangnya. "Itu tidak benar," protes Laila. "Uang itu tabunganku sendiri dari jualan kue." "Tapi siapa yang akan percaya padamu melawan Gus Fahmi?" kata Bibi Sari. "Kalian harus lebih berhati-hati. Jangan keluar kecuali sangat perlu." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kabur, aku menangis. Tangis kepedihan, ketakutan, dan keraguan. Apakah keputusanku salah? Apakah lebih baik aku menikah dengan Gus Fahmi daripada hidup seperti ini? Laila memelukku erat. "Jangan menyerah, Nadia. Kita sudah memilih jalan ini. Kita harus kuat." "Tapi bagaimana, Lai? Uang kita hampir habis. Kita tidak bisa dapat kerja. Kita tidak bisa pulang." "Aku punya ide," kata Laila tiba-tiba. "Kemarin aku lihat ada tempat cuci piring di warung-warung. Mereka bayar harian, tidak tanya KTP." Keesokan harinya, kami pergi ke sebuah warung makan Padang yang ramai. Pemiliknya, seorang laki-laki tua dengan murah hati, setuju mempekerjakan kami sebagai pencuci piring dengan bayaran Rp15.000 per hari masing-masing. Hari pertama bekerja, tanganku merah dan perih terkena air deterjen yang keras. Tapi ketika menerima uang Rp15.000 yang kami kumpulkan menjadi Rp30.000, rasanya seperti menerima harta karun. "Kita bisa hidup, Nat," bisik Laila, matanya berbinar. "Perlahan-lahan, kita bisa bertahan." Malam itu, kami membeli nasi bungkus dan telur dadar. Makanan sederhana, tapi terasa seperti makanan ternak yang pernah kumakan. Kami duduk di kamar kecil kami, berbagi cerita dan impian. "Suatu hari nanti," kataku, "aku akan kuliah. Aku akan jadi guru. Dan aku akan buka usaha kue," tambah Laila. "Seperti dulu, sebelum menikah dengan Gus Fahmi." Jakarta mungkin kejam. Tapi di balik kekejamannya, kota ini memberi kami kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, untuk bertahan, dan suatu hari nanti, untuk bermimpi lagi. Kami mungkin masih takut, masih lapar, masih tidak pasti tentang masa depan. Tapi satu hal yang kami punya, kebebasan. Dan untuk saat ini, itu cukup. Sementara kami berjuang menghadapi kerasnya kehidupan kota, kabar dari kampung halaman mulai sampai kepada kami melalui Bibi Sari yang masih sesekali berkomunikasi dengan kenalannya di kampung. Ternyata, kabur kami membawa dampak yang tidak terduga bagi Gus Fahmi. "Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi," kata Bibi Sari suatu sore ketika kami baru pulang dari mencuci piring di warung. Wajahnya berseri-seri seperti baru mendengar kabar gembira. Gus Fahmi mulai kehilangan pengaruhnya. Laila dan aku saling memandang. "Apa yang terjadi, Bibi?" tanya Laila penasaran. Bibi Sari duduk di kursi plastik yang reot, matanya berbinar. "Ternyata, setelah kalian kabur, istri-istri Gus Fahmi yang lain mulai memberontak. Yang ketiga dan keempat meminta cerai." Aku terkesiap. "Benarkah? Tapi bagaimana bisa?" "Rupanya, kabur kalian memberi mereka keberanian," jelas Bibi Sari. "Mereka melihat jika kalian berdua berani melawan. Mengapa mereka tidak? Apalagi Laila sudah 5 tahun menjadi istri dan tidak punya anak.
sementara yang ketiga punya anak kecil yang selalu takut pada ayahnya. Laila memegang tanganku erat. Aku tidak menyangka, aku pikir mereka akan semakin menderita setelah kepergian kita. Justru sebaliknya, lanjut Bibi Sari. Kabar tentang kaburnya kalian menyebar cepat. Banyak yang mulai mempertanyakan moral Gus Fahmi. Jika dia benar-benar soleh, mengapa sampai ada istri yang kabur? Apalagi kabar bahwa dia berencana mengenalkan Nadia pada keluarga sebelum nikah resmi sudah beredar. Aku merasa campur aduk. Di satu sisi, aku senang jika ini bisa menghentikan Gus Fahmi. Tapi di sisi lain, aku khawatir dengan istri-istri yang masih tinggal bersamanya. Beberapa minggu kemudian, kabar lebih mengejutkan datang. Kali ini melalui telepon dari adik Bibi Sari yang masih tinggal di kampung. Gus Fahmi ditolak menjadi pembicara di beberapa pengajian besar, kata Bibi Sari setelah menutup telepon. Masyarakat mulai mempertanyakan integritasnya. Bahkan ada yang berani menanyakan langsung tentang kaburnya kalian. Bagaimana dia menanggapi? Tanyaku penasaran. Dia marah besar. Menuduh kalian berdua sudah dihasut orang yang iri dengan kesuksesannya. Tapi semakin dia marah, semakin banyak yang tidak percaya. Bibi Sari tersenyum puas. Karma mulai bekerja, anak-anak. Laila duduk terdiam, matanya berkaca-kaca. Selama ini, aku pikir hanya aku yang melihat sisi buruknya. Tapi ternyata, orang lain juga mulai melihat. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya, kataku, memegang pundak Laila. Mungkin selama ini orang terlalu takut untuk berbicara. Kabar berikutnya bahkan lebih dramatis. Ternyata, keluarga kami di kampung mulai mengalami tekanan sosial. Bukan karena aku kabur, tapi karena mereka diketahui menjual anak mereka pada seorang laki-laki beristri 5. Ibumu menelponku kemarin, kata Bibi Sari suatu pagi. Wajahnya serius. Dia menangis. Katanya, setelah kamu pergi, mereka menyadari kesalahan mereka. Aku terdiam, perasaan bersalah dan lega bertempur di dalam hatiku. Apa kata ibu? Dia bilang, Gus Fahmi marah besar pada keluarga kalian. Menganggap mereka sengaja membiarkan kalian kabur. Sekarang, bukannya dapat bantuan finansial, keluarga kalian justru harus menghadapi kemarahan Gus Fahmi dan cibiran tetangga. Laila memandangku. Ini salahku. Aku yang mengajakmu kabur. Bukan, potongku cepat. Kita melakukan ini bersama. Dan kita melakukan yang benar. Lihatlah sekarang. Karena kita berani, istri-istri lain jadi berani melawan. Karena kita kabur, orang mulai mempertanyakan perbuatan Gus Fahmi. Bibi Sari mengangguk. Nadia benar. Terkadang, untuk melawan kejahatan, kita harus berani mengambil risiko. Beberapa hari kemudian, datanglah kabar yang paling mengejutkan. Seorang istri Gus Fahmi, yang keempat, benar-benar pulang ke orang tuanya dan menolak kembali. Dia bahkan berani melaporkan Gus Fahmi ke polisi karena kekerasan dalam rumah tangga. Laporan itu mungkin tidak akan berujung pada penahanan, kata Bibi Sari. Tapi dampaknya besar. Sekarang, Gus Fahmi benar-benar dikucilkan. Pengajiannya sepi, tamunya berkurang drastis. Mendengar semua ini, aku dan Laila duduk terdiam. Rasanya seperti mimpi. Perempuan yang dulu kami lihat begitu tak berdaya, sekarang berani melawan. Apakah kita melakukan hal yang benar? Tanya Laila dengan suara kecil. Aku yakin iya, jawabku. Kadang, untuk menghentikan kejahatan, seseorang harus menjadi pemicu perubahan. Kita mungkin tidak menyangka akan seperti ini, tapi lihatlah, karena keberanian kita, perempuan-perempuan lain jadi berani. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Kadang, melawan tidak berarti kita membenci. Melawan berarti kita cukup mencintai diri sendiri dan orang lain untuk mengatakan, tidak, pada ketidakadilan. Dan terkadang, karma tidak datang seperti petir, tapi seperti embun yang perlahan-lahan membasahi dan mengikis batu kesombongan. Gus Fahmi mungkin tidak langsung jatuh, tapi pengaruhnya, wibawanya, dan kekuasaannya mulai terkikis. Dan itu semua dimulai dari satu keputusan berani dua perempuan yang memilih kabur daripada terus hidup dalam penindasan. Di kamar kecil kami yang pengap,
Dengan tangan yang masih perih karena air deterjen, kami tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak kabur, kami merasa bahwa pengorbanan kami tidak sia-sia. Kami tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi tanpa sengaja juga membuka jalan bagi perempuan-perempuan lain untuk menyelamatkan diri mereka. 6 bulan telah berlalu sejak kami tiba di Jakarta. Hidup kami masih sulit, tapi sudah mulai menemukan ritmenya. Pagi sampai sore kami bekerja sebagai pencuci piring di warung Padang. Malam hari kami membantu Bibi Sari membuat kue untuk dijual ke warung-warung sekitar. Uang yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit mulai menumpuk, meski harus dibagi untuk biaya hidup dan sewa kamar. Suatu Senin pagi yang cerah, pemilik warung memberi kami tugas tambahan. Pergi ke pasar induk untuk membeli persediaan bumbu dan sayuran. Ini pertama kalinya kami diberi kepercayaan seperti ini, dan kami merasa seperti mendapatkan promosi. Jangan beli yang mahal-mahal, ya, pesan Bu Ani, pemilik warung. Tapi jangan yang jelek juga. Kalian lihat baik-baik. Dengan senang hati, kami berangkat menuju pasar induk yang ramai. Suasana pasar yang hiruk-pikuk dengan aroma rempah-rempah dan sayuran segar membuat kami merasa hidup. Setelah setengah jam memilih dan menawar, tas kami sudah penuh dengan belanjaan. Kita istirahat sebentar. Ya, usul Laila. Aku haus sekali. Kami duduk di sebuah warung kecil yang menjual es kelapa. Saat sedang menikmati kesegaran es kelapa, tiba-tiba pandanganku tertuju pada seorang perempuan yang sedang berjalan pelan di seberang jalan. Perempuan itu terlihat familiar. Tubuhnya yang gemulai, cara berjalannya yang anggun meski terlihat letih, dan kerudung panjang yang menutupi tubuhnya. Lai, lihat itu, bisikku sambil menunjuk. Bukankah dia? Laila menoleh, dan seketika wajahnya pucat. Itu Sari, istri ketiga Gus Fahmi. Kami saling memandang, tidak percaya. Apa yang dilakukan Sari di Jakarta? Dan kenapa dia terlihat begitu kurus dan lesu? Dengan hati-hati, kami mendekatinya. Sari sedang berdiri di depan toko kelontong, memandangi deretan makanan kaleng dengan mata kosong. Sari, panggil Laila pelan. Perempuan itu menoleh, matanya membesar. Laila? Nadia? Apa kalian di sini? Kami bekerja di sini, jawabku cepat. Tapi kamu? Kenapa kamu di Jakarta? Air mata tiba-tiba mengalir di pipi Sari. Aku juga kabur. 2 bulan setelah kalian pergi. Kami membawanya ke warung es kelapa, memesankan minuman untuknya. Tangan Sari masih gemetar ketika memegang gelas. Setelah kalian pergi, semuanya berubah, cerita Sari dengan suara bergetar. Gus Fahmi menjadi lebih galak. Dia marah-marah setiap hari, menuduh kami semua berkomplot dengan kalian. Laila memegang tangannya. Kami dengar ada istri yang melapor ke polisi. Sari mengangguk. Itu Rina, istri keempat. Tapi laporannya tidak berjalan jauh. Gus Fahmi punya koneksi dengan polisi setempat. Malah, Rina dipaksa kembali oleh keluarganya. Lalu kenapa kamu kabur? Tanyaku. Dia mulai menyakiti anakku, bisik Sari, suaranya hampir tak terdengar. Ahmad, anakku yang berusia 4 tahun, suatu kali menangis ketika Gus Fahmi marah. Dia memukulnya sampai Ahmad terjatuh dan kepalanya benjol. Laila dan aku tercekat. Selama ini kami tahu Gus Fahmi kasar pada istrinya, tapi pada anaknya sendiri, aku tidak tahan, tangis Sari. Malam itu juga, aku ambil tabungan rahasiaku dan pergi dengan Ahmad. Naik bus ke Jakarta, tidak tahu harus kemana. Sekarang tinggal di losmen murah, uang sudah hampir habis. Di mana Ahmad sekarang? Tanyaku khawatir. Di losmen. Aku suruh tunggu di kamar. Dia masih trauma, takut pada orang asing. Laila dan aku saling pandang. Tanpa perlu berbicara, kami sudah sepakat. Kamu harus tinggal dengan kami, kata Laila tegas. Kamar kami kecil, tapi cukup untuk kita bertiga, berempat dengan Ahmad. Tapi aku tidak mau merepotkan, bantah Sari. Kamu tidak merepotkan, sahutku. Kita sama-sama korban. Harus saling membantu. Kami membawa Sari ke losmen kumuh tempatnya menginap. Kondisinya menyedihkan. Kamar sempit dengan ventilasi buruk, kasur kotor, dan bau apek menyengat. Ahmad,
anak lelaki kecil yang kurus, sedang duduk di lantai bermain dengan mainan plastik yang sudah rusak. "Bibi Laila, Bibi Nadia," teriak Ahmad kecil ketika melihat kami. Rupanya dia masih ingat kami dari kampung. Hati kami terenyuh. Anak sekecil ini sudah harus mengalami kekerasan dan kehidupan yang tidak stabil. Kami membantu mereka mengemaskan barang-barangnya yang sedikit, lalu membawa mereka ke rumah Bibi Sari. Awalnya Bibi Sari terkejut, tapi setelah mendengar cerita Sari, dia langsung setuju. "Tidak apa-apa, yang penting kalian aman," kata Bibi Sari. "Kita atur lagi kamarnya. Yang penting bersama-sama." Malam itu, kamar kecil kami menjadi lebih ramai. Ahmad tidur di antara kami bertiga. Wajahnya akhirnya tampak tenang setelah sekian lama. "Dia belum pernah tidur nyenyak seperti ini sejak kita kabur," bisik Sari sambil menatap anaknya dengan penuh kasih. "Kenapa tidak kabur lebih awal?" tanya Laila. Sari menghela napas. "Aku takut. Tidak punya keluarga yang mendukung. Orang tuaku sudah meninggal. Saudara-saudaraku mendukung Gus Fahmi. Dan aku pikir mungkin itu normal, bahwa suami boleh memukul istri dan anaknya." Aku menggenggam tangannya. "Tidak ada yang normal tentang kekerasan, Sar." "Aku tahu sekarang," katanya sambil menatap kami berdua. "Melihat kalian berani kabur, itu yang memberi aku keberanian. Kalian seperti membuka jalan bagi kami." Pertemuan tak terduga ini membuat kami menyadari sesuatu. Kami bukan hanya dua orang yang kabur dari penindasan. Kami adalah bagian dari gerakan kecil yang tanpa disadari memberi kekuatan pada perempuan lain untuk melawan. "Kita harus bekerja lebih keras," bisikku pada Laila ketika Sari dan Ahmad sudah tertidur. "Sekarang ada 4 mulut yang harus diberi makan." Laila mengangguk, matanya berbinar dengan tekad baru. "Kita bisa, Nat. Bersama-sama, kita pasti bisa." Di kamar yang penuh dengan perempuan dan seorang anak kecil yang sedang bermimpi indah, kami menyadari bahwa keluarga tidak selalu tentang hubungan darah. Terkadang, keluarga adalah tentang orang-orang yang dipersatukan oleh penderitaan yang sama, dan tekad yang sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Jakarta, kamar kecil itu terasa seperti rumah. Keesokan paginya, kamar kecil kami yang biasanya sunyi kini dipenuhi kehidupan. Ahmad terbangun dengan ceria, berlarian kecil di ruangan sempit itu sambil tertawa. Suara yang sudah lama tidak kami dengar sejak kami tinggal di Jakarta. Senyum Sari pun, meski masih samar, mulai menunjukkan secercah harapan. "Maaf merepotkan," ucap Sari lagi saat kami bersiap untuk berangkat kerja. "Kami sudah bilang, kamu tidak merepotkan," sahut Laila sambil mengikat sepatunya yang sudah compang-camping. "Justru dengan kamu di sini, Ahmad ada yang jaga saat kami kerja." Bibi Sari mengetuk pintu kamar kami, membawa nasi bungkus untuk sarapan. "Aku sudah bicara dengan tetanggaku yang punya warung sembako. Dia butuh orang untuk jaga warung pagi sampai siang. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk tambahan." Sari langsung bersemangat. "Aku bisa. Aku dulu sering membantu ibu jaga warung di kampung." "Bagus," kata Bibi Sari tersenyum. "Ahmad bisa ikut kamu di warung. Tetangga itu baik, dia punya cucu sebaya Ahmad." Hari pertama Sari bekerja ternyata membawa berkah tak terduga. Saat pulang kerja, dia membawa berita yang membuat kami tercengang. Ternyata tetangga itu punya hubungan dengan pengusaha konveksi, cerita Sari dengan mata berbinar. Dia bilang butuh orang untuk menjahit. Gajinya lebih baik daripada cuci piring. Laila dan aku saling memandang. Menjahit? Itu adalah keterampilan yang hampir tidak kami miliki. "Tapi, kami tidak bisa menjahit," protesku. "Aku bisa," seru Laila tiba-tiba. "Sebelum menikah dengan Gus Fahmi, aku membantu ibu kos menjahit baju seragam sekolah." Sari mengangguk antusias. "Dan aku juga bisa. Dulu di kampung, aku sering membantu penjahit tetangga." Malam itu, setelah Ahmad tertidur, kami duduk berkumpul merencanakan masa depan. "Kalau gaji di konveksi lebih baik, kenapa kita tidak coba?" usul Laila. "Kita bisa hemat, lalu suatu hari nanti mungkin buka usaha sendiri." "Tapi ada masalah besar. Konveksi itu pasti butuh KTP dan surat-surat," kataku dengan pesimis. "Tidak selalu," sahut Sari. "Katanya,
Untuk pekerja harian lepas tidak terlalu ketat. Yang penting bisa menjahit dengan rapi. Keesokan harinya, kami bertiga pergi menemui pemilik konveksi. Tempatnya sebuah ruko kecil di belakang pasar, dipenuhi dengan tumpukan kain dan suara mesin jahit yang berisik. Pemiliknya, seorang perempuan parubaya bernama Ibu Tuti, langsung tertarik ketika melihat contoh jahitan Laila dan Sari. Bagus jahitannya. Rapi, pujinya sambil memeriksa keliman kain yang mereka buat. Kalian bisa mulai besok. Gaji per potong. Tapi jika rajin, bisa dapat lebih dari gaji cuci piring. Namun ketika giliranku, aku harus mengakui dengan malu bahwa aku tidak bisa menjahit. Jangan khawatir, kata Ibu Tuti. Kamu bisa bantu bagian sortir kain dan packing. Gajinya sedikit lebih kecil, tapi tetap lebih baik dari cuci piring. Kami sepakat untuk pindah kerja. Hari terakhir kami di warung Padang diwarnai rasa haru. Bu Ani, meski kehilangan pekerja, mengerti keputusan kami. Semoga sukses, anak-anak, katanya sambil menyelipkan uang tambahan pada kami. Hidup di kota memang sulit, tapi kalian anak-anak kuat. Minggu pertama di konveksi ternyata tidak mudah. Tanganku lecet-lecet dari memegang kain kasar. Sementara Laila dan Sari harus beradaptasi dengan mesin jahit yang berbeda dari yang biasa mereka gunakan. Tapi gaji di akhir minggu membuat semua lelah terbayar. Hampir 2 kali lipat dari gaji cuci piring. Lihat, Nat, seru Laila sambil menghitung uang. Jika kita hemat, dalam setahun kita bisa menabung cukup untuk sewa rumah kecil. Sore itu, kami merayakan dengan membeli ayam goreng dan es teh, kemewahan yang jarang kami dapatkan. Sambil makan malam, kami mulai berbagi mimpi lagi. Kalau aku punya usaha, kata Sari sambil mengelus kepala Ahmad yang sedang asyik makan ayam, aku ingin buka warung kecil, jual makanan dan sembako. Dan aku ingin buka jasa jahit, tambah Laila. Jahit baju pesanan, seragam, mungkin suatu hari nanti buka butik sendiri. Semua mata kemudian tertuju padaku. Dan aku masih ingin kuliah. Tapi sekarang, aku ingin belajar menjahit dulu, agar bisa sama-sama mengembangkan usaha nanti. Malam itu, Bibi Sari datang dengan ide yang membuat kami semakin bersemangat. Kalau kalian serius ingin buka usaha, aku punya teman yang mau menyewakan ruko kecil tidak jauh dari sini. Harganya murah karena dia butuh uang cepat. Kami saling pandang. Ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Tapi kita belum punya cukup uang, bantahku. Kita bisa bayar uang muka dulu, usul Laila. Lalu cicil pelan-pelan. Yang penting mulai. Persahabatan kami yang awalnya didasari oleh penderitaan bersama, kini mulai bertransformasi menjadi kemitraan yang penuh harapan. Kami mulai menyisihkan uang lebih banyak untuk tabungan usaha, hidup lebih hemat, dan belajar segala hal tentang bisnis jahit-menjahit. Bahkan Ahmad, yang kini mulai bersekolah di TK setempat, ikut semangat. Nanti Ahmad yang bantu jualannya. Janjinya polos. Di tengah kerasnya kehidupan Jakarta, kami menemukan sesuatu yang berharga. Bukan hanya persahabatan, tapi keluarga baru yang saling mendukung, menguatkan, dan bersama-sama bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Mungkin jalan kami masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, kami tidak lagi merasa sendirian. Kami bertiga, dan Ahmad, adalah sebuah tim. Dan bersama-sama, kami yakin bisa mengubah nasib kami sendiri. Matahari terik menyinari atap seng rumah-rumah di pemukiman padat Jakarta. Tapi di dalam ruang konveksi kami yang pengap, semangat justru sedang membara. Mesin jahit berderik-derik seirama dengan detak jantung kami yang penuh harapan. Sudah 3 bulan kami bekerja di konveksi Ibu Tuti, dan tabungan kami mulai menunjukkan angka yang membuat mimpi memiliki usaha sendiri terasa semakin nyata. Suatu sore, ketika kami sedang menghitung hasil jahitan hari itu, telepon Bibi Sari berdering. Dari raut wajahnya yang berubah, kami tahu ada sesuatu yang terjadi. Iya, aku paham, kata Bibi Sari dengan suara rendah. Setelah menutup telepon, dia menatap kami dengan pandangan berat. Itu ibumu, Nadia. Jantungku berhenti sejenak. Ibu? Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Bibi Sari memandiku dengan penuh kasihan. Ayahmu sakit, Nat. Stroke ringan. Mereka ingin kamu pulang. Ruangan seketika hening.
Bahkan suara mesin jahit yang biasanya tak pernah berhenti pun terasa diam. Laila dan Sari mendekat, memegang pundakku untuk menenangkan. Bagaimana dia bisa tahu nomormu? Tanyaku, suaraku gemetar. Rupanya mereka sudah mencari-cari informasi tentangmu selama ini, jelas Bibi Sari. Mereka tahu kamu bersama Laila, dan akhirnya mendapatkan nomorku melalui kenalan di kampung. Laila memandangku khawatir. Apa yang akan kau lakukan, Nat? Aku terduduk di bangku kayu, pikiran kacau. Di satu sisi, aku masih marah pada mereka karena mau menjodohkanku dengan Gus Fahmi. Tapi di sisi lain, itu adalah ayahku, orang yang dulu mengajariku membaca, yang selalu membelikanku buku setiap ulang tahun. Apakah dia parah? Tanyaku pelan. Kata ibumu, dia masih bisa bicara tapi separuh badannya lemah. Dokter bilang butuh terapi rutin. Bibi Sari menghela napas. Mereka memohon padamu untuk pulang. Kata ibumu, mereka menyesal. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidak bisa tidur. Kenangan masa kecil bergantian dengan kemarahan atas keputusan mereka menikahkanku dengan Gus Fahmi. Aku ingat bagaimana ayah dulu dengan bangga mengantarku ke sekolah setiap pagi. Bagaimana ibu selalu membangunkanku dengan lembut untuk sahur di bulan Ramadan. Tapi aku juga ingat betapa mudahnya mereka menjualku untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Kau harus pulang, kata Laila tiba-tiba di kegelapan. Dia tetap ayahmu, Nat. Tapi bagaimana dengan Gus Fahmi? Apa yang akan terjadi padaku jika pulang? Bantahku. Sari yang terbangun mendengar pembicaraan kami ikut bersuara. Mungkin sekarang keadaan sudah berbeda. Dari cerita Bibi Sari, pengaruh Gus Fahmi sudah jauh menurun sejak kita kabur. Keesokan harinya, setelah berdiskusi panjang, akhirnya kuputuskan untuk pulang. Tapi tidak sendirian. Laila dan Sari bersikap menemani, meski aku tahu mereka takut. Kita sudah melalui banyak hal bersama, kata Laila tegas. Kali ini pun kita akan hadapi bersama. Perjalanan pulang ke kampung terasa seperti mimpi buruk yang diulang. Setiap kilometer yang mendekatkan kami pada kampung halaman membuat dadaku semakin sesak. Bibi Sari menitipkan uang dan pesan. Ingat, kalian punya tempat kembali di Jakarta. Saat bus memasuki terminal kampung, suasana terasa berbeda. Beberapa orang yang mengenali kami memandang dengan ekspresi campur aduk. Ada yang simpatik, ada yang menyalahkan. Rumah kami tampak lebih tua dan kumuh dari yang kuingat. Pekarangan yang dulu selalu rapi sekarang dipenuhi rumput liar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Ibu yang membuka pintu. Perempuan yang dulu selalu tampak anggun itu kini terlihat 10 tahun lebih tua. Matanya bengkak, rambutnya banyak yang memutih. Nadia, bisiknya, air mata langsung mengalir. Kau pulang. Dia memelukku erat, seperti takut aku akan menghilang lagi. Ayah di dalam. Ayah terbaring di depan ruang keluarga. Separuh wajahnya tampak turun, dan tangannya yang sebelah kanan tergolek lemah. Tapi matanya masih bersinar ketika melihatku. Nat, ucapnya dengan susah payah. Maaf, Ayah. Aku berlutut di sampingnya, menggenggam tangan kirinya yang masih hangat. Tidak apa. Yah, aku di sini. Ibu kemudian memandangi Laila dan Sari yang berdiri di belakangku. Kalian semua baik-baik saja. Kami mengangguk. Suasana hening sejenak, penuh dengan perasaan yang tidak terucapkan. Mengapa tidak memberi kabar? Tanya ibu akhirnya. Kami takut, Bu, jawab Laila berani. Takut Gus Fahmi akan menemukan kami. Ibu menghela napas. Gus Fahmi, dia tidak seperti dulu lagi. Setelah kalian pergi, banyak yang berubah. Malam itu, sementara ayah tertidur, kami duduk di teras mendengar cerita ibu. Ternyata, setelah kami kabur, Gus Fahmi marah besar pada keluarga kami. Dia menuntut kembali mas kawin yang sudah diberikan. Dan karena keluarga kami tidak mampu mengembalikan, hubungan kami dengan Gus Fahmi putus sama sekali. Tapi itu bukan hal terburuk, kata ibu. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa kami hampir mengorbankan anak sendiri untuk uang. Dia memandiku penuh penyesalan. Ibu minta maaf, Nak.
Ibu salah. Air mata yang kutahan selama berbulan-bulan akhirnya tumpah. Aku juga minta maaf, Bu. Aku seharusnya tidak pergi diam-diam seperti itu. Laila dan Sari ikut menceritakan pengalaman mereka di Jakarta. Bagaimana mereka bekerja keras, bagaimana mereka saling mendukung, dan mimpi mereka untuk membuka usaha sendiri. Ibu bangga pada kalian, kata ibu terharu. Kalian lebih berani dari kami. Keesokan harinya, berita tentang kepulangan kami menyebar cepat. Beberapa tetangga datang mengunjungi, sebagian dengan tulus, sebagian hanya ingin melihat keadaan kami. Yang mengejutkan adalah kunjungan istri pertama Gus Fahmi, Bu Yati. Perempuan yang biasanya pendiam dan selalu menurut itu datang dengan wajah penuh tekad. Aku ingin bergabung dengan kalian, katanya tanpa basa-basi. Aku juga ingin merasakan kebebasan. Ternyata, Bu Yati sudah lama ingin meninggalkan Gus Fahmi, tapi tidak punya keberanian dan tempat tujuan. Mendengar tentang kami yang berhasil bertahan di Jakarta memberinya harapan. Keluarga yang dulu terpecah karena tekanan sosial dan ekonomi, kini justru menemukan jalan rekonsiliasi yang tidak terduga. Ayah, meski dengan kondisi fisik yang lemah, berbisik padaku malam itu, "Pergilah, Nak. Jalani mimpimu. Ayah dan ibu akan baik-baik saja." Kepulangan ini bukan tentang menyerah dan kembali ke kehidupan lama. Ini tentang penutupan, tentang memaafkan, dan tentang memulai babak baru dengan pemahaman yang lebih dalam tentang arti keluarga. Sebelum kembali ke Jakarta, aku dan ibu pergi ke makam kakek nenek. Di sana, ibu berjanji akan merawat ayah dengan baik dan tidak akan pernah lagi mengorbankan kebahagiaan anak-anaknya untuk alasan apapun. Kami mungkin keluarga yang terpecah, kata ibu sambil memegang tanganku erat. Tapi cinta kami padamu tidak pernah berkurang, Nak. Perjalanan pulang ke Jakarta kali ini terasa berbeda. Lebih ringan, lebih penuh harapan. Kami tidak hanya membawa diri sendiri, tapi juga membawa doa dan restu dari keluarga yang akhirnya memahami pilihan kami. Dan untuk pertama kalinya sejak kabur, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari kemarahan, bebas dari rasa bersalah, dan bebas untuk benar-benar menjalani hidup yang kupilih sendiri. Kembali ke Jakarta terasa seperti kembali ke rumah sendiri. Kamar kecil kami yang sederhana sekarang terasa lebih hangat, lebih berarti. Semangat kami semakin membara setelah kepulangan yang penuh rekonsiliasi. Restu dari orang tua menjadi motivasi tambahan untuk mewujudkan mimpi kami. Kita harus serius dengan rencana buka usaha, kata Laila suatu pagi sambil menghitung tabungan kami yang sudah terkumpul. Uang muka untuk ruko itu cukup sekarang. Sari mengangguk antusias. Aku sudah tanya-tanya harga kain dan perlengkapan jahit. Kalau kita beli grosir, harganya lebih murah. Aku sendiri masih harus belajar menjahit. Setiap malam setelah pulang kerja, Laila dan Sari dengan sabar mengajarkanku. Tanganku yang dulu hanya terbiasa memegang buku, sekarang harus belajar mengendalikan jarum dan mesin jahit. Perlahan, Nat, bimbing Laila sambil memperbaiki caraku memegang kain. Jangan terburu-buru. Jahitan yang rabut butuh kesabaran. Setelah 2 minggu mempertimbangkan, akhirnya kami memutuskan untuk menyewa ruko kecil yang direkomendasikan Bibi Sari. Lokasinya strategis, di pinggir jalan menuju pasar, dan harganya terjangkau. Hari pertama kami membersihkan ruko itu penuh dengan tawa dan harapan. Bekas toko kelontong ini butuh banyak perbaikan, tapi kami tidak menyerah. Bagian depan bisa untuk etalase, usul Sari sambil menyapu debu yang tebal. Bagian tengah untuk mesin jahit, bagian belakang untuk gudang dan tempat istirahat. Bibi Sari datang membawa hadiah, 3 mesin jahit bekas tapi masih bagus. Dari temanku yang gulung tikar, katanya. Dia kasih harga murah. Minggu-minggu berikutnya kami habiskan untuk mempersiapkan segalanya. Kami membeli kain pertama kami secara grosir, memilih model-model sederhana yang mudah dijual, dan membuat contoh produk. Kita mulai dengan jahitan sederhana dulu, usul Laila. Seragam sekolah, baju muslim, dan jasa jahit perbaikan. Kami memberi nama usaha kami, Rumah Jahit Saudari. Nama yang mencerminkan persaudaraan kami dan juga mudah diingat. Hari pembukaan kami lakukan sederhana. Hanya dengan doa bersama dan membagikan kue pada tetangga sekitar. Tapi rezeki tidak terduga datang begitu cepat.
Seorang ibu pemilik sekolah dasar kebetulan lewat dan tertarik dengan display seragam sekolah kami. Kebetulan kami butuh seragam baru untuk tahun ajaran depan, katanya. Bisa buat sample dulu. Itulah order pertama kami, 50 set seragam sekolah. Kami hampir tidak percaya. Tapi euforia order besar segera diikuti kecemasan. Bisakah kita selesaikan dalam 2 minggu? Tanya Sari dengan wajah khawatir. Kita harus bisa, jawab Laila penuh tekad. Kita kerja extra time. Aku yakin bisa. Malam-malam berikutnya, ruko kecil kami selalu terang sampai larut. Mesin jahit berderik tanpa henti, diselingi canda tawa kami yang semakin kompak. Bahkan Ahmad kecil ikut membantu membersihkan sisa-sisa benang dan mengambilkan minum untuk kami. Kita seperti keluarga benar. Ya, gumam Sari suatu malam sambil menyelesaikan jahitan terakhir seragam yang ke-10. Laila tersenyum. Kita memang keluarga, Sar. Keluarga pilihan. Tepat 2 minggu, order 50 set seragam selesai dengan rapi. Kepuasan pelanggan kami membawa berkah berikutnya. Rekomendasi ke sekolah-sekolah lain. Dalam sebulan, usaha kami sudah mendapat order rutin dari 3 sekolah dasar. Keuangan kami mulai stabil, bahkan kami bisa merekrut seorang penjahit tambahan, seorang janda tua yang tinggal tidak jauh dari ruko. Kita perlu sistem yang lebih baik, kataku suatu sore sambil mencatat pembukuan. Aku usul, keuntungan kita bagi 3 bagian, 1 untuk modal, 1 untuk gaji kita, 1 untuk tabungan. Laila dan Sari setuju. Kami juga sepakat untuk terus meningkatkan skill. Setiap minggu, kami menyisihkan waktu untuk belajar model jahitan baru dari internet atau kursus singkat. Suatu hari, datanglah tantangan tak terduga. Seorang desainer muda datang menawarkan kerjasama. Dia butuh partner produksi untuk koleksi busana muslimnya. Ini kesempatan emas, bisik Laila dengan mata berbinar setelah desainer itu pergi. Tapi Sari tampak ragu. Apakah kita mampu? Modelnya rumit-rumit. Kita harus coba, kataku. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Kami memutuskan mengambil risiko. Order pertama untuk desainer itu hanya 20 potong, tapi dengan tingkat kesulitan tinggi. Kami menghabiskan 3 hari hanya untuk mempelajari pola dan teknik jahitannya. Hasilnya, desainer itu sangat puas. Bahkan dia memesan lagi dengan jumlah lebih besar dan merekomendasikan kami ke teman-teman desainernya. 6 bulan setelah pembukaan, Rumah Jahit Saudari sudah memiliki 5 karyawan tetap dan puluhan order yang terus mengalir. Kami bahkan sudah bisa pindah dari kamar kecil di rumah Bibi Sari ke apartemen sederhana tidak jauh dari ruko. Malam itu, sambil duduk-duduk di teras apartemen baru kami, Laila tiba-tiba berkata, "Bayangkan, setahun yang lalu kita adalah perempuan-perempuan tak berdaya yang kabur dari kampung. Sekarang kita punya usaha sendiri." Sari memeluk erat Ahmad yang sudah tertidur di pangkuannya. Kita membuktikan, perempuan juga bisa mandiri. Tidak perlu tergantung pada laki-laki. Aku memandangi mereka, keluarga baruku yang penuh semangat juang. Ini baru awal. Masih banyak yang ingin kita capai. Bisnis kecil kami mungkin belum menjadi empire, tapi ia sudah menjadi bukti nyata bahwa dengan keberanian, kerja keras, dan persaudaraan, perempuan manapun bisa mengubah nasibnya sendiri. Dan yang paling penting, kami sudah menemukan rumah, bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana mimpi bisa tumbuh dan harapan bisa menjadi kenyataan. Matahari terik menyinari atap seng rumah besar Gus Fahmi yang dulu megah, kini tampak mulai usang dan tidak terawat. Di beranda depan, Gus Fahmi duduk sendiri di kursi kayu ukirannya, menatap kosong ke jalanan sepi. Wajahnya yang dulu penuh wibawa kini keriput dan pucat, matanya kehilangan cahaya yang dulu begitu memukau para jamaahnya. "Di mana istri-istriku? Kenapa tidak ada yang menyiapkan sarapanku?" Gerutnya pada seorang pembantu tua yang setia melayaninya sejak istrinya yang pertama meninggalkannya. "Sudah tidak ada yang tinggal di sini, Gus," jawab pembantu itu dengan suara lirih. "Mereka semua sudah pergi." Gus Fahmi menggeleng, menolak kenyataan. "Tidak mungkin. Mereka akan kembali. Mereka butuh aku." Tapi kenyataan berbicara lain. Setelah kepergian Laila, Nadia, Sari, dan istri pertamanya, 2 istri yang tersisa pun akhirnya memilih pergi.
Yang satu pulang ke orang tuanya, yang lain memilih mengabdi di pesantren lain yang lebih menghargai perempuan. Rumah besar yang dulu dipenuhi tawa, palsu, dan aktivitas 5 istri kini sunyi sepi. Kamar-kamar yang dulu ditempati mereka sekarang tertutup rapat, berdebu, dan berbau apek. Gus Fahmi tinggal sendirian dengan 2 pembantu tua yang hanya bertahan karena iba. Suatu pagi, dia memutuskan untuk pergi ke pengajian seperti biasa. Tapi ketika tiba di balai desa, hanya segelintir orang yang datang. Tidak seperti dulu yang selalu penuh sesak. Di mana jamaah lainnya? Tanyanya pada seorang lelaki tua yang duduk di barisan depan. Lelaki itu menunduk, tidak berani menatapnya langsung. Mereka ada acara lain, Gus. Tapi Gus Fahmi tahu itu bohong. Dia bisa mendengar bisikan-bisikan dari luar balai. Dia pantas dapat ini, kata seorang perempuan. Sudah sombong, masih beristri banyak. Pengajian itu berlangsung datar. Suara Gus Fahmi yang dulu begitu menggugah kini terdengar parau dan tanpa semangat. Beberapa jamaah bahkan terlihat mengantuk. Setelah pengajian, ketua majelis taklim mendatanginya. Gus, mungkin untuk sementara kita hentikan dulu pengajian rutin. Jamaah semakin sedikit, dan ada desas-desus yang tidak baik. Desas-desus apa? Tanya Gus Fahmi dengan mata berapi. Ketua itu menelan ludah. Mereka bilang, Gus tidak pantas jadi pemimpin agama karena memperlakukan istri-istri dengan tidak baik. Gus Fahmi marah besar. Itu fitnah. Mereka yang pergi karena tidak bisa diatur. Perempuan zaman sekarang sudah tidak tahu diri. Tapi kemarahannya tidak mengubah apa-apa. Pengajiannya resmi dihentikan. Penghasilannya dari sumbangan jamaah pun ikut lenyap. Bulan-bulan berikutnya adalah penderitaan terus-menerus. Rumah besar itu menjadi beban karena biaya perawatan yang tinggi. Satu persatu perabotan mewah dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mobil kijang putihnya yang dulu menjadi kebanggaan akhirnya juga terpaksa dijual. Suatu sore, dia bertemu dengan Sari yang kebetulan pulang kampung menjenguk saudaranya. Sari sekarang tampak begitu berbeda. Wajahnya berseri, pakaiannya rapi, dan yang paling menyakitkan, dia tidak lagi tampak takut. Sari, panggilnya dengan suara lemah. Sari menoleh, dan untuk pertama kalinya, dia tidak menunduk. Gus Fahmi. Kau tampak baik-baik saja. Sari mengangguk. Aku memang baik-baik saja sekarang. Bekerja, mandiri, tidak tergantung pada siapapun. Dan Ahmad? Bagaimana cucuku? Dia baik. Sekolah di Jakarta, ranking di kelas. Ada kebanggaan dalam suara Sari. Dia sekarang tidak takut lagi pada laki-laki. Tidak seperti dulu. Gus Fahmi menunduk, rasa sesal mulai menyergap. Aku mungkin bersalah padamu. Salah. Sari tertawa kecil. Gus tidak hanya bersalah. Gus menghancurkan hidup kami. Tapi untungnya, kami bisa membangunnya kembali. Dia berpaling hendak pergi, tapi kemudian berhenti. Nadia dan Laila juga baik-baik saja. Mereka punya usaha jahit yang sukses. Kami semua bahagia sekarang, tanpa Gus. Kata-kata Sari seperti pisau yang menancap di dadanya. Dia kembali ke rumah besar yang sunyi, merenungkan segala kesalahannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gus Fahmi menangis. Tangisan seorang laki-laki yang menyadari bahwa kekuasaan dan pengaruh yang dibangun selama puluhan tahun bisa runtuh dalam sekejap karena kesombongan dan perlakuan buruknya pada perempuan-perempuan yang seharusnya dilindungi. Dia ingat bagaimana dulu istri-istrinya selalu menyambutnya dengan senyum manis, yang sekarang dia sadari adalah paksaan. Melayani kebutuhannya tanpa pernah mengeluh, dan selalu tunduk pada setiap keinginannya. Tapi dia tidak pernah sekalipun bertanya apakah mereka bahagia. Kini, di usia senjanya, dia harus menghadapi kenyataan pahit. Dia akan mati dalam kesepian. Tidak ada istri yang setia mendampingi, tidak ada anak yang akan merawatnya, karena istri-istrinya tidak ada yang memberinya keturunan, tidak ada jamaah yang akan melayatnya. Penderitaan terbesar bukanlah kemiskinan atau kehilangan pengaruh, tapi menyadari bahwa semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Karma yang datang tidak sebagai hukuman dari langit, tapi sebagai konsekuensi alami dari pilihan-pilihan keliru yang dibuatnya sepanjang hidup.
Dan dalam kesunyian malam itu, Gus Fahmi akhirnya mengakui pada dirinya sendiri. Mungkin para istri yang dulu dia anggap sebagai properti pribadi itu memang pantas mendapatkan kebahagiaan yang sekarang mereka rasakan, tanpa dirinya. Kabut pagi masih menyelimuti kampung ketika sebuah mobil dinas berwarna hitam berhenti di depan rumah Gus Fahmi. Dua pria berpakaian rapi turun dari mobil, membawa map tebal dan ekspresi serius. Berita tentang kedatangan mereka menyebar dengan cepat, membuat tetangga-tetangga yang biasanya menghindari rumah itu kini penasaran mengintip dari balik jendela mereka. "Gus Fahmi? Kami dari Kejaksaan Negeri," kata salah satu pria itu ketika Gus Fahmi membuka pintu dengan wajah masih mengantuk. "Kami perlu bertanya beberapa hal mengenai pengelolaan dana yayasan pesantren Anda." Wajah Gus Fahmi berubah pucat. "Dana yayasan? Itu sudah dikelola dengan baik. Semua untuk kepentingan umat." Pria itu menyodorkan surat perintah pemeriksaan. "Kami memiliki laporan dan bukti bahwa ada penyimpangan dana yang cukup besar. Bisa kami masuk?" Di dalam rumah yang sunyi dan berdebu, kedua penyidik duduk di ruang tamu yang dulu mewah. Sekarang, hanya tersisa beberapa kursi usang dan foto-foto Gus Fahmi di masa kejayaannya yang masih tergantung di dinding. "Menurut catatan kami," kata penyidik yang lebih muda sambil membuka laptopnya, "dana bantuan pendidikan untuk anak yatim sebesar 500 juta rupiah tahun lalu tidak sampai ke pesantren. Begitu juga dengan dana bantuan sosial untuk korban banjir sebesar 300 juta. Gus Fahmi berkeringat dingin. Saya tidak tahu. Mungkin ada kesalahan administrasi." "Kesalahan administrasi?" Penyidik yang lebih tua menyodorkan dokumen. "Ini fotokopi cek yang Anda cairkan. Dan ini laporan notaris tentang pembelian 3 rumah atas nama pribadi Anda di kota." Sementara pemeriksaan berlangsung di rumah Gus Fahmi, di warung kopi tidak jauh dari sana, sekelompok warga berkumpul dengan wajah-wajah marah. "Jadi selama ini kita dikibulin," kata Pak RT dengan suara keras. "Dana sumbangan untuk pesantren dipakai buat beli rumah mewah." Seorang ibu yang dulu aktif di pengajian menggeleng sedih. "Aku ingat waktu banjir besar tahun lalu, kita mengumpulkan uang untuk korban. Ternyata uang itu malah dipakai buat beli mobil baru untuk istrinya yang kelima." Kabar tentang penggelapan dana itu menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam hitungan jam, seluruh kampung sudah tahu. Yang membuat mereka semakin marah adalah kenyataan bahwa selama ini Gus Fahmi selalu berkhotbah tentang kejujuran dan amanah. Sore itu, sekelompok warga mendatangi rumah Gus Fahmi. Mereka bukan lagi jamaah yang takut, tapi masyarakat yang merasa dikhianati. "Keluar, Gus! Jelaskan pada kami uang sumbangan kami," teriak seorang pemuda yang dulu adalah santri kesayangannya. Gus Fahmi keluar dengan wajah pucat dan tangan gemetar. "Saudara-saudara, tenang. Ini pasti ada fitnah." "Fitnah?" potong seorang bapak tua. "Kami punya bukti. Ini fotokopi rekening bankmu. Ini bukti transfer dari yayasan ke rekening pribadimu." Seorang perempuan berdiri di depan kerumunan. "Gus, ingat tidak waktu anakku sakit kanker? Kamu bilang tidak ada dana untuk membantunya. Tapi ternyata kamu bisa beli emas batangan untuk istri mudamu." Kenyataan-kenyataan pahit itu berdatangan satu persatu. Cerita tentang bagaimana Gus Fahmi menggunakan uang yayasan untuk kehidupan mewahnya, sementara pesantren semakin terbengkalai dan program sosial diabaikan. Yang paling menyakitkan adalah pengakuan dari mantan bendahara yayasan yang selama ini diam karena takut. "Saya dipaksa untuk menandatangani laporan keuangan palsu," katanya dengan suara bergetar di depan warga. Setiap bulan, Gus Fahmi mengambil dana yayasan untuk keperluan pribadi. "Saya diancam akan dipecat dan dicemarkan nama baiknya jika melapor." Malam itu, Gus Fahmi tidak bisa tidur. Teleponnya berdering terus, dari keluarga besar yang marah, dari sesama pemuka agama yang kecewa, bahkan dari pihak kejaksaan yang memintanya datang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dia duduk di kamarnya yang gelap, dikelilingi oleh barang-barang mewah sisa kejayaannya. TV plasma besar, perhiasan-perhiasan mahal, koleksi jam tangan mewah, semua terasa seperti tuduhan hidup atas pengkhianatannya. "Uang, semuanya untuk uang," bisiknya pada diri sendiri. "Tapi sekarang uang tidak bisa menyelamatkanku." Keesokan harinya,
Berita tentang penggelapan dana oleh Gus Fahmi menjadi headline di koran lokal. Foto wajahnya yang dulu dihormati kini terpampang dengan caption, "Mantan Kiai penilep dana umat." Beberapa mantan istri yang mendengar berita itu merasa campur aduk. Ada rasa puas melihat keadilan ditegakkan, tapi juga sedih menyaksikan betapa jauh seseorang bisa jatuh karena keserakahan. Sari, yang kebetulan sedang pulang kampung, datang mengunjungi Gus Fahmi. Dia menemukannya sedang duduk sendirian di beranda, dikelilingi oleh berkas-berkas pemeriksaan. "Kau datang untuk menertawakanku?" tanya Gus Fahmi dengan suara parau. Sari menggeleng. "Aku datang karena dulu pernah mencintaimu. Dan karena Ahmad masih cucumu." Dia duduk di samping Gus Fahmi. "Dengarkan, Gus. Mengakui kesalahan bukan aib. Aib adalah terus membohongi diri sendiri dan orang lain. Tapi, semuanya sudah hancur. Reputasiku, kehormatanku. Kehormatan sejati bukan dari jabatan atau gelar, Gus," kata Sari lembut. "Tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang lebih lemah." Sebelum pergi, Sari meninggalkan sebungkus makanan. "Ahmad membuatkan ini untukmu," dia bilang, "kakeknya pasti lapar." Air mata mengalir di pipi Gus Fahmi yang sudah keriput. Dalam kehancuran total ini, masih ada secercah kemanusiaan yang tersisa, dari cucu yang hampir tidak dikenalnya. Pengkhianatan telah terbongkar. Kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik jubah agama dan kewibawaan akhirnya terungkap. Dan seperti retakan kecil di bendungan yang akhirnya membuat seluruh bendungan jebol, satu pengakuan memicu pengakuan-pengakuan lainnya. Masyarakat yang dulu diam karena takut, kini berbicara lantang. Korban-korban lainnya mulai berani melapor. Mulai dari santri yang tidak menerima beasiswa yang dijanjikan, hingga donatur yang uangnya tidak sampai ke tujuan. Gus Fahmi akhirnya harus menghadapi konsekuensi terbesarnya. Bukan hanya kehilangan harta dan status, tapi kepercayaan dari orang-orang yang dulu mempercayainya sepenuh hati. Dan dalam hati kecilnya, dia tahu, ini adalah harga yang harus dibayar untuk semua pengkhianatan yang dilakukan selama ini. Cahaya matahari pagi menyinari ruang kerja, rumah jahit saudari, yang kini telah berkembang pesat. Suara mesin jahit yang berirama dan semangat para pekerja menyambut hari baru. Di tengah kesibukan itu, Nadia berdiri di depan papan pengumuman, memimpin rapat mingguan dengan wajah penuh keyakinan. "Tim, kita dapat order besar dari sebuah perusahaan garment untuk membuat seragam karyawan," ucap Nadia dengan suara jelas, menggenggam dokumen order di tangannya. "Ini kesempatan kita untuk menunjukkan kualitas terbaik kita." Laila yang duduk di sampingnya tersenyum bangga. "Kita butuh strategi untuk memenuhi deadline tanpa mengorbankan kualitas." Sari, yang kini menangani bagian keuangan, mengangguk setuju. "Aku sudah hitung biayanya. Jika kita efisien, profit kita cukup besar." 2 tahun telah berlalu sejak mereka memulai usaha ini dari nol. Dari hanya 3 mesin jahit bekas, kini mereka memiliki 15 mesin jahit modern dan 20 karyawan tetap. Rumah jahit saudari tidak hanya sekadar usaha, tetapi telah menjadi simbol perjuangan dan kebangkitan bagi banyak perempuan di sekitar mereka. Suatu sore, ketika Nadia sedang menyelesaikan laporan keuangan, seorang perempuan muda dengan wajah penuh keraguan masuk ke ruang kerjanya. "Permisi, Bu Nadia? Saya Mira. Saya dengar cerita tentang perjalanan Ibu dan kawan-kawan. Bisakah saya bekerja di sini?" Nadia memandangi perempuan itu. Di matanya, ia melihat bayangan dirinya dulu, penuh ketakutan namun bertekad untuk berubah. "Ceritakan padaku tentang dirimu, Mira." Saya kabur dari rumah karena akan dinikahkan dengan laki-laki yang sudah beristri 3. Keluarga saya sangat miskin, dan mereka butuh uang dari mas kawinnya." Kisah itu terdengar begitu familiar di telinga Nadia. Ia teringat perjuangannya dulu, ketakutan yang sama, dan keberanian yang harus dikumpulkan untuk mengambil langkah pertama. "Mira, bekerja di sini tidak mudah. Tapi jika kamu bersungguh-sungguh, kami akan memberimu kesempatan." Malam itu, Nadia mengumpulkan Laila dan Sari. "Kita perlu melakukan lebih dari sekadar memberi pekerjaan. Kita perlu menciptakan sistem pendukung bagi perempuan-perempuan seperti Mira." Laila setuju. "Aku sudah berpikir,
bagaimana jika kita buka program magister untuk perempuan yang butuh keterampilan? Dan kita bisa bekerja sama dengan panti sosial, tambah Sari. Banyak perempuan korban kekerasan yang butuh tempat untuk memulai hidup baru. Ide-ide itu berkembang menjadi sebuah visi yang lebih besar. Mereka mulai merencanakan Yayasan Saudari, sebuah organisasi nirlaba yang akan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan hukum, dan pendampingan bagi perempuan yang ingin mandiri. Beberapa minggu kemudian, Nadia mendapat undangan untuk berbicara di sebuah seminar tentang kewirausahaan perempuan. Awalnya ia ragu, tapi Laila dan Sari mendorongnya. "Kau yang paling bisa menyampaikan ini, Nat," kata Laila. "Kau yang selalu punya mimpi besar, dan kau yang membawa kita sampai di sini." Di atas panggung, dengan ratusan pasang mata tertuju padanya, Nadia menarik napas dalam-dalam. "Perempuan-perempuan terkasih," mulainya dengan suara yang sedikit gemetar, tapi semakin mantap. 2 tahun yang lalu, saya adalah seorang yang kabur dari rumah karena akan dijodohkan. Saya tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan yang paling menyakitkan, saya tidak punya harapan. Ruang seminar sunyi, semua orang terpaku pada ceritanya. Tapi saya belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa sebagai perempuan, kita tidak perlu menunggu diselamatkan. Kita bisa menyelamatkan diri sendiri, dan kemudian menyelamatkan perempuan lain. Dia menceritakan perjalanan mereka bertiga, bagaimana dari cuci piring, mereka membangun usaha yang sekarang mempekerjakan 20 orang. Bagaimana dari kamar kecil yang pengap, mereka sekarang memiliki tempat tinggal yang layak. Dan yang paling penting, bagaimana dari perempuan-perempuan tak berdaya, mereka menjadi mandiri dan berdaya. Kekuatan kita sebagai perempuan, lanjut Nadia dengan mata berbinar, bukan pada seberapa banyak kita memiliki, tapi pada seberapa besar kita berani bermimpi, dan seberapa kuat kita berjuang untuk mimpi itu. Sesi tanya-jawab berlangsung hangat. Banyak perempuan muda yang terinspirasi, bertanya tentang bagaimana memulai usaha, bagaimana mengatasi ketakutan, dan bagaimana tetap kuat saat menghadapi tekanan keluarga. Setelah acara, seorang perempuan parubaya menghampiri Nadia. "Anakku, dia seperti kamu. Kabur dari rumah karena tidak mau dinikahkan paksa. Sekarang aku mengerti perasaannya. Terima kasih sudah membuka mata saya." Nadia memeluk perempuan itu. "Ibu, anak ibu hanya butuh dukungan dan pengertian. Percayalah, dia bisa menjadi perempuan hebat seperti yang ibu inginkan." Kembali ke rumah jahit Saudari, sesuatu yang istimewa menunggu. Karyawan-karyawan mereka telah menyiapkan kejutan. Sebuah plakat bertuliskan, "Pendiri dan pemimpin kami, Nadia, perempuan yang membawa harapan." Laila memeluk Nadia erat. "Kau lihat? Dari kabur sampai jadi inspirasi bagi banyak perempuan." Sari menyodorkan segelas jus. "Untuk kita. Untuk kebangkitan kita." Malam itu, sambil memandangi kota Jakarta dari balkon apartemen mereka, Nadia merenungkan perjalanannya. Dari perempuan yang hampir kehilangan segala mimpinya, kini ia tidak hanya merebut kembali mimpinya, tapi juga membantu perempuan lain meraih mimpi mereka. "Kita belum selesai," bisiknya pada bintang-bintang. "Masih banyak perempuan yang perlu kita bantu. Masih banyak mimpi yang perlu kita wujudkan." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasa sepenuhnya utuh, bukan sebagai korban, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai perempuan merdeka yang menentukan nasibnya sendiri, dan membantu perempuan lain melakukan hal yang sama. Kebangkitannya bukan hanya tentang kesuksesan materi, tapi tentang menemukan suara, kekuatan, dan tujuan hidupnya. Dan yang terpenting, tentang membagikan semua itu pada perempuan-perempuan lain yang masih berjuang menemukan jalan mereka. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu, malam ketika aku, Nadia, memutuskan untuk mengambil alih takdirku sendiri. Kini, aku berdiri di depan sebuah bangunan 3 lantai yang megah, dengan plakat besar bertuliskan, Yayasan Saudari Mandiri. Di sekelilingku, puluhan perempuan dengan wajah penuh harapan bersiap untuk mengikuti pelatihan keterampilan hari ini. Laila mendekatiku, masih membawa setumpuk dokumen dari rapat dengan sponsor. Tidak pernah terbayang, ya? Dari kabur malam-malam sampai bisa membangun semua ini. Sari datang menyusul dengan Ahmad yang sudah tumbuh menjadi remaja tanggung. "Ibu, tadi ada telepon dari kakek.
kata Ahmad padaku. Dia bilang mau datang ke acara pembukaan nanti. Aku tersenyum. Hubungan dengan orang tuaku sudah pulih sepenuhnya. Ayah, meski dengan kondisi kesehatan yang masih terbatas, kini menjadi salah satu pendukung terbesar yayasan kami. Ibu aktif mengelola program pendampingan keluarga untuk mencegah perjodohan paksa di kampung halaman. Bu Nadia, ibu pembicara sudah datang, teriak salah satu volunteer kami. Hari ini adalah hari bersejarah. Kami tidak hanya meresmikan gedung baru yayasan, tapi juga meluncurkan program beasiswa untuk perempuan muda dari keluarga tidak mampu yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Di aula utama yang penuh dengan tamu undangan, aku berdiri di podium dengan hati berbunga-bunga. Di barisan depan, duduk orang tuaku dengan bangga, Bibi Sari yang sudah seperti ibu kedua, serta semua perempuan yang pernah kami bantu, Mira yang kini menjadi manajer produksi di Rumah Jahit Saudari, para mantan karyawan yang sudah membuka usaha sendiri, dan puluhan perempuan lain yang hidupnya berubah karena yayasan ini. Perempuan-perempuan terkasih, mulaku, suaraku jelas terdengar di seluruh ruangan. 5 tahun lalu, saya berdiri di persimpangan jalan, menyerah pada takdir yang dipaksakan, atau memperjuangkan hak untuk menentukan jalan hidup sendiri. Pilihan itu tidak mudah, tapi itu adalah pilihan terbaik yang pernah saya buat. Aku memandang Laila dan Sari yang duduk di samping panggung. Kita membuktikan bahwa ketika perempuan bersatu, ketika kita saling mendukung, tidak ada yang tidak mungkin. Sesi peresmian berlangsung mengharukan. Ketika gunting pita dipotong, sorak-sorai bergema di seluruh ruangan. Tapi momen paling istimewa adalah ketika seorang perempuan muda, anak dari korban kekerasan dalam rumah tangga yang kami bantu, menerima beasiswa penuh untuk kuliah di universitas ternama. Ibu Nadia, Ibu Laila, Ibu Sari, katanya dengan suara bergetar. Kalian adalah bukti bahwa perempuan bisa menjadi apapun yang mereka impikan. Terima kasih sudah membuka jalan untuk kami. Sore itu, ketika acara sudah selesai dan tamu mulai pulang, kami bertiga duduk di taman yayasan. Gedung ini tidak hanya sekadar bangunan. Setiap kamarnya menyimpan cerita perjuangan, setiap dindingnya menyimpan harapan, dan setiap jendelanya membuka pandangan pada masa depan yang lebih cerah. Pernah terpikirkan oleh kalian, tanya Laila sambil memandangi sunset, apa yang akan terjadi jika dulu kita tidak berani kabur? Sari menggeleng. Aku lebih suka memikirkan tentang semua yang akan kita capai ke depan. Program pelatihan digital untuk perempuan pedesaan, kerjasama dengan kampus untuk beasiswa, pusat krisis untuk korban kekerasan. Aku tersenyum, mendengarkan mereka berdua berdiskusi dengan semangat yang masih membara. Dalam perjalanan panjang ini, kami tidak hanya membangun yayasan atau usaha, kami membangun keluarga. Keluarga yang dipersatukan bukan oleh darah, tapi oleh tekad yang sama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk perempuan. Minggu depan, kataku pada mereka, aku akan mulai kuliah lagi. Program S1 Manajemen. Akhirnya, mimpi yang dulu tertunda akan kutgejar. Laila dan Sari memelukku erat. Kami akan selalu mendukungmu, Nat. Seperti selalu. Malam itu, ketika kami berjalan meninggalkan yayasan, aku menoleh sekali lagi pada gedung yang berdiri megah itu. Dari kabur dengan tas kecil berisi sedikit barang dan ketakutan, kini kami memiliki tempat di mana perempuan-perempuan seperti kami bisa menemukan kekuatan mereka. Rumah Jahit Saudari terus berkembang. Yayasan Saudari Mandiri akan membantu lebih banyak perempuan, dan kami bertiga akan terus bermimpi lebih besar lagi. Kebebasan bukanlah tentang lari dari masalah, tapi tentang memiliki keberanian untuk menghadapinya. Bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang belajar darinya. Dan yang paling penting, kebebasan adalah tentang menggunakan suara kita untuk membantu mereka yang masih takut bersuara. Perjalanan kami mungkin dimulai sebagai pelarian, tapi itu membawa kami pulang pada diri kami yang sebenarnya, pada kekuatan yang selama ini tertidur, dan pada tujuan hidup yang lebih besar dari diri kami sendiri. Dan untuk itulah, setiap langkah berani, setiap air mata, setiap ketakutan yang berhasil kami taklukkan, semuanya berarti. Karena dari situlah lahir harapan, tidak hanya untuk kami, tapi untuk semua perempuan yang akan menyusul jejak kami.